Sepertinya mereka berdua tidak tidur nyenyak malam itu. Mereka bangun sebelum fajar. Setelah makan cepat, Su Tang bertanya, kita akan sampai di lereng Yizi di depan. Bagaimana cara kita ke sana? Ada sungai kecil di bawah lereng. Jalanlah di sepanjang tepi timurnya. Wen Xiang menundukkan kepalanya dan berkata, cari beberapa pohon willow yang kulitnya sudah terkelupas. Ada jalan kecil di sana. Jalanlah di sepanjang jalan itu. Su Tang melompat keluar dari kereta seolah-olah ingin melarikan diri dan mengemudikan kereta di jalan raya. Sesampainya di Yizipo, mereka menemukan sungai seperti yang dikatakan Wen Xiang dan berjalan menyusuri tepi timur selama sekitar setengah jam. Benar saja, mereka melihat beberapa pohon willow yang salah satu sisi kulitnya terkelupas. Ada jalan setapak menuju gunung. Jalan setapak itu sempit, nyaris tak cukup untuk kereta kuda. Setelah berjalan lebih dari setengah jam, tak ada jalan di depan. Cium aromanya, tidak ada jalan di depan, teriak Su Tang. Benar, tidak ada jalan, kata Wen Xiang dari dalam kereta, tinggalkan saja keretanya di sini. Keretanya tidak bisa masuk. Su Tang mengerti, melepaskan beberapa ekor kuda dari kereta, mengikatnya satu persatu, kembali ke bagian depan kereta, mengambil seekor kuda dan menciumnya, lalu berjalan kembali dan meletakkan kendali kuda pertama di lengannya, lalu berjalan perlahan memasuki hutan. Wen Xiang belum pernah ke sini sebelumnya. Ia sesekali melihat sekeliling dalam pelukan Su Tang. Apa yang kamu cari? Tanya Su Tang. Temukan gua yang terbengkalai. Hutan itu semakin dalam. Setelah berjalan cukup lama, mereka akhirnya menemukan sebuah gua bobrok di tebing di samping sungai. Ia mencium aromanya dan menghela napas lega. Seharusnya disinilah tempatnya. Masuklah dan lihatlah. Seharusnya ada pintu rahasia yang bisa didorong terbuka. Apakah aman di sini? Su Tang melihat sekeliling. Disinilah dia berlindung, kata Wen Xiang. Tidak ada urat spiritual di sini, juga tidak ada hewan liar yang berharga. Lahan pertanian desa dan kota di luar sana sangat jauh. Para pejuang pengembara tidak akan datang ke sini, dan orang biasa pun pasti tidak akan datang. Su Tang meletakkan aroma tersebut di atas batu bersih dan perlahan berjalan masuk ke dalam gua. Gua itu sangat kecil, hanya 8 atau 9 meter persegi. Tanahnya tertutup debu, pecahan batu bata, dan ubin. Su Tang berjalan ke sisi terdalam dan mendorong dinding dengan keras. Benar saja, ada tanda-tanda aktivitas. Su Tang mengerahkan seluruh tenaganya, dan dengan suara berderit, dinding itu bergerak ke dalam, memperlihatkan sebuah ruangan di dalamnya. Su Tang masuk. Ruangan itu tidak kecil, lebih dari 30 meter persegi, dan sangat bersih. Ada tempat tidur, meja dan kursi, bahkan rak buku, tetapi hanya dilapisi kain kasa tipis. Ada 2 baris toples dengan ukuran berbeda yang diletakkan di dinding di kedua sisinya. Su Tang pertama-tama mengangkat kain kasa di rak buku. Gerakannya sangat lembut agar tidak menimbulkan debu. Ia dengan santai mengeluarkan sebuah buku, membolak-baliknya, dan mengembalikannya. Teman yang mencium aroma itu pastilah seorang pria elegan yang tidak lupa mengumpulkan buku bahkan ketika sedang menghindari bencana. Su Tang mendongak dan melihat sebuah lubang di setiap sudut dinding, yang mungkin merupakan lubang ventilasi. Ia berjalan ke stoples-stoples itu dan membukanya satu persatu. Beberapa stoples berisi daging asap, beberapa berisi anggur, dan beberapa berisi minyak goreng, yang digunakan untuk penerangan. Su Tang melihat sebuah lampu minyak di atas meja dan satu lagi di dinding. Setelah mencari-cari, ia tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan atau tanda-tanda penyusupan. Su Tang berjalan keluar, menggendongnya, dan mencium aromanya. Setelah membaringkan Wen Xiang di tempat tidur, Su Tang juga ikut terjatuh. Keduanya menghela napas lega bersamaan. Tempat ini lumayan, dan terasa seperti rumah kecil. Su Tang, Wen Xiang memanggil dengan suara rendah. Su Tang berbalik, dan jarak antara wajah mereka kurang dari setengah kaki. Peluk aku. Suara Wen Xiang semakin pelan. Pria inilah yang bertekad menyelamatkannya tanpa takut bahaya. Pria inilah yang telah merawat dan melindunginya selama beberapa hari terakhir. Pria inilah yang telah memandangi dan menyentuh seluruh tubuhnya. Wen Xiang tahu bahwa dalam hidup ini, hatinya tak lagi bisa menerima siapapun. Ini adalah takdirnya, nasibnya. Su Tang memeluk Wen Xiang dengan lembut seperti yang diperintahkan, tetapi wajahnya menunjukkan sedikit keraguan. Ini tidak baik, kan? Ada apa? Wen Xiang tiba-tiba membelalakkan matanya. Saat ini, ia jauh lebih sensitif daripada biasanya, dan mudah baginya untuk memikirkan hal-hal lain, terutama si Xiaoru, yang telah berulang kali disebutkan Su Tang beberapa hari terakhir. Cederamu belum sembuh, aku khawatir kamu akan kesakitan, kata Su Tang. Apa yang kau pikirkan? Wen Xiang marah dan cemas, lalu dia membuka mulutnya dan menggigit bahu Su Tang. Konon, perempuan berada dalam bentuk waktu sekarang, sementara laki-laki berada dalam bentuk waktu lampau ditambah masa depan.
Wen Xiang meminta Su Tang untuk memeluknya karena ia hanya menginginkan perasaan dua orang yang saling berpelukan, yang merupakan perasaan saat ini. Namun, Su Tang memikirkan apa yang akan terjadi setelah pelukan itu, yang merupakan perasaan masa depan. Kamu, Su Tang menyeringai bersikaplah lembut. Bu, si kecil segera terbang masuk dari luar. Meskipun ada banyak hal menyenangkan dan makanan lezat di kota, ia tetap lebih suka pegunungan dan hutan. Ada elang yang sangat besar di langit. Aku takut sekali. Saat ini, mulut Su Tang dan mulut Wen Xiang hampir bersendewa, tetapi si kecil sama sekali tidak sadar dan hampir jatuh tepat di bahu Su Tang. Ini murni mencari masalah. Su Tang mengulurkan jari telunjuknya dan menjentikkannya pelan, mengenai kepala si kecil. Si kecil terpental mundur. Aduh, sakit. Su Tang, Wen Xiang berteriak dengan marah. Ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menghindarinya. Tidak mungkin. Su Tang memegang wajah Wen Xiang dengan kedua tangannya dan langsung menciumnya. Si kecil begitu cemas hingga ia terbang ke sana kemari di dalam rumah. Ia merasa Su Tang tidak akan membiarkannya mendekat. Ia ingin keluar bermain, tetapi ada seekor elang besar di langit dan ia sedikit takut. Setelah berputar sejenak, si kecil akhirnya memberanikan diri untuk terbang keluar rumah. Ia terbang keluar gua, mendongak, lalu menarik kepalanya seolah tersengat listrik, dan mengubah arah dengan desiran. Si kecil terbang kembali ke dalam rumah. Su Tang dan Wen Xiang masih berciuman mesra, dan tak seorang pun memperhatikannya. Biasanya, Su Tang bisa merawat si kecil sepenuh hati, tetapi di saat-saat genting, ia juga kejam. Setelah terbang masuk dan keluar 7 atau 8 kali, si kecil akhirnya putus asa, mendarat di atas meja, dan menatap Su Tang dengan tatapan bersalah. Namun tak lama kemudian, ia menjadi penasaran dengan antusiasme Su Tang yang tak berujung, dan menghindari Su Tang dari kejauhan, terbang di atas Su Tang mendekati langit-langit, dan mengamatinya dengan saksama. Ketika si kecil mengepakkan sayapnya bergetar pelan. Ia sangat malu dan melepaskan diri dari aroma itu. Su Tang hampir tidak puas. Ia menoleh dan melihat si kecil. Ia hendak berbicara ketika si kecil dengan takut-takut memanggil, Bu. Su Tang sendiri tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia mendengar si kecil memanggilnya dengan nada itu, tidak peduli seberapa marahnya dia segera melunakkan hatinya dan harus melambaikan tangannya. Si kecil kembali ceria, hinggap di dada Su Tang, dan berteriak seperti orang mengeluh, Bu, ada elang besar di luar sana, aku takut sekali. Ayo kita keluar dan melihat-lihat. Su Tang duduk. Dengan Su Tang di sisinya, keberanian si kecil meningkat pesat. Ia mengepakkan sayapnya dan terbang langsung ke angkasa, menunjuk ke atas dengan jarinya. Lihat. Su Tang melihat ke arah jari kelingkingnya dan melihat seekor elang raksasa sedang berputar-putar di langit. Namun, tak perlu heran. Jika elang tidak terbang di langit, apakah ia akan merayap di tanah? Tidak apa-apa, aku akan menonton di sini, kamu pergilah bersenang-senang, kata Su Tang sambil tersenyum. Meskipun hubungan keduanya memanas, mereka berdua sangat rasional dan tahu apa yang paling mereka butuhkan saat ini. Wen Xiang hanya beristirahat lebih dari 1 jam sebelum memaksakan diri untuk mulai bermeditasi dan mengatur napas dalam. Setelah Su Tang memberi Wen Xiang pil Wuhua Juding, ia diam-diam mundur. Menyesuaikan napas batin secara mendalam membutuhkan persyaratan tertentu untuk lingkungan eksternal. Seseorang harus tetap tenang dan stabil, dan tidak boleh ada napas kehidupan lain di sekitarnya, jika tidak, hal itu akan mengganggu pikirannya. Itulah sebabnya istilah retret muncul. Su Tang telah menyaksikan sendiri kekuatan seni hidup dan mati. Wen Xiang, hanya setelah 2 hari 1 malam bermeditasi, telah menyembuhkan luka di betisnya, sehingga ia bahkan bisa berjalan. Namun, kenyataannya, Su Tang telah meremehkan kekuatan seni hidup dan mati. Wen Xiang mengalami serangan mendadak saat memasuki alam Grandmaster, yang menyebabkannya mengalami luka dalam yang parah. Jika seni hidup dan mati dapat berfungsi dengan lancar, luka luar ringan tidak akan menjadi masalah baginya, dan para prajurit keluarga Hu tidak akan memiliki kesempatan untuk menangkapnya. Setelah beristirahat semalam dan makan pagi, Wen Xiang mulai bermeditasi lagi. Kali ini ia bangun saat senja, dan cara berjalan, duduk, dan berbaringnya tidak berbeda dengan orang biasa, tetapi ia masih belum bisa mengalirkan kekuatan spiritualnya dengan bebas, yang berarti ia masih belum bisa berpartisipasi dalam pertempuran. Jian Wenxiang tidak lagi membutuhkan perawatannya yang cermat, jadi Su Tang mulai memikirkan masalahnya sendiri. Sekarang, saatnya untuk menyempurnakan pedang Taiso. Awalnya aku ingin kembali ke kota Hongye dulu dan memberi si Xiaoru penjelasan, karena pedang Taiso akan lenyap sepenuhnya setelah disempurnakan. Meskipun pedang itu telah mengenali pemiliknya, pedang itu tetap milik orang lain. Namun, situasi mereka saat ini sangat berbahaya dan mereka tidak bisa ragu lagi. Su Tang dengan jujur, mengungkapkan isi hatinya kepada Wen Xiang. Wen Xiang terkejut mendengar bahwa Su Tang memiliki kemampuan untuk memurnikan artefak spiritual. Sebenarnya,
Ia telah lama memperhatikan pedang Dazeng. Dengan mata tajamnya, ia secara alami dapat melihat keistimewaan pedang Dazeng. Jadi, gadis bernama Si Xiaoru itu begitu saja memberikan pedang Dazeng kepada Su Tang. Sungguh tidak masuk akal. Wen Xiang merasa sedikit cemburu, tetapi dia cukup pintar untuk menyembunyikan emosinya dan menutup mata terhadap pedang Taiso, seolah-olah dia belum pernah mendengar tentang Si Xiaoru. Wen Xiang sepenuhnya setuju dengan keputusan Su Tang. Pedang Taiso sangat istimewa. Mungkin itu adalah tanda cinta. Tentu saja, hilangnya pedang itu merupakan hal yang baik. Su Tang dengan santai membangun gubuk dengan beberapa dahan di hutan, duduk di dalamnya, dan mulai mengatur napasnya. Dari sini, terlihat bahwa kemampuannya mengendalikan pikiran jauh lebih baik daripada mencium aroma, karena ia tidak memiliki banyak kekhawatiran dan tidak akan mudah terganggu oleh dunia luar. Tentu saja, dia tidak dapat diserang saat memasuki meditasi, jika tidak, dia akan menderita cedera internal yang sangat serius. Untuk mencegah fenomena kurangnya kekuatan spiritual, Su Tang meminum 3 pil pengumpul 5 bunga berturut-turut, dan kemudian memulai proses pemurnian. Wen Xiang mengamati dari kejauhan saat pedang Taiso melayang di depan Su Tang. Pedang itu bergetar pelan, mengeluarkan suara getaran samar. Asap putih mengepul dari pedang Taiso dan mengalir ke tubuh Su Tang setiap kali ia bernapas. Bagi Su Tang, menyempurnakan pedang Dazeng benar-benar berbeda dari semua pemurnian sebelumnya. Pedang patah, topeng, dan busur tangisan malam tidak mengandung banyak energi spiritual, tetapi pedang Dazeng telah dikultivasikan oleh banyak generasi orang kuat, dan energi spiritualnya sekuat gunung dan seluas lautan. Ia hanyalah sehelai rumput, sebutir pasir. Begitu proses yang tak dapat diubah kembali itu dimulai, artinya gunung-gunung akan runtuh dan laut akan meluap. Hanya ada 2 pilihan bagi Su Tang: ia memakan gunung itu hingga masuk ke perutnya dan menghabiskan air lautnya, atau ia tertimpa gunung itu hingga mati dan tenggelam di laut. Wen Xiang sangat khawatir dan sesekali keluar untuk memeriksa Su Tang. Pada hari pertama, Su Tang tidak bereaksi sama sekali, tetapi pada hari kedua, darah hitam keluar dari lubang hidung, mata, dan telinganya. Wen Xiang semakin khawatir. Ia tidak mengerti apa yang terjadi dan tidak berani membangunkan Su Tang. Akibatnya, pada hari ketiga, si kecil tiba-tiba masuk ke kamar dan memberitahu Wen Xiang bahwa ibunya bau sekali. Wen Xiang bergegas keluar dan mendapati tubuh Su Tang dipenuhi noda keringat hitam, dan seragam prajuritnya telah berubah menjadi seragam zebra. Setelah mencium aromanya, ia tiba-tiba menyadari sesuatu dan merasa terkejut sekaligus senang. Jika tebakannya benar, itu seharusnya ranah penempaan tubuh, tetapi penempaan tubuh adalah efek yang hanya bisa terjadi sebelum seorang master menjadi Grandmaster. Su Tang jelas belum menembus batasnya, jadi bagaimana mungkin ia bisa memasuki ranah penempaan tubuh. Pada hari keempat, semakin banyak noda keringat hitam muncul di tubuh Su Tang, dan akhirnya menyelimuti Su Tang seperti lapisan lumpur yang tak terhitung jumlahnya. Bau amisnya sangat kuat, dan baunya dapat tercium hingga 10 mil bahkan melawan angin. Karena keterikatan si kecil dengan Su Tang, ia tidak berani mendekatinya. Pada hari kelima, pedang Taiso, yang selalu melayang di hadapan Su Tang, kini hanya tinggal bayangan samar, tampaknya mendekati ajalnya. Wen Xiang tahu semakin dekat ajalnya, semakin krusial jadinya. Ia tak berani tidur di kamarnya, duduk di tepi sungai di siang hari dan tidur di tepi sungai di malam hari. Ia harus bisa melihat Su Tang setiap kali membuka mata agar merasa tenang. Siang hari di hari ke-6, pedang Taiso akhirnya menghilang, dan suara seruan yang selalu terdengar pun menghilang. Wen Xiang berjalan menyeberangi sungai dan tiba di suatu tempat yang berjarak lebih dari 20 meter dari Su Tang, mengamati dengan tenang. Setelah lebih dari 2 jam, Su Tang perlahan membuka matanya, melihat Wen Xiang, dan bertanya dengan suara kering dan serak berapa hari. 6 hari, kata Wen Xiang lembut. Su Tang jatuh terlentang, tetapi kakinya tetap dalam posisi bersila, yang terlihat sangat lucu. Berbeda sekali dengan kekuatan spiritual yang menggelora dalam tubuhnya dan cahaya di otaknya yang mampu menyapu dunia, tekad dan kekuatan fisiknya terkuras habis. Ia harus menanggung tekanan tanpa henti setiap menit dan setiap detik selama 6 hari penuh. Rasa sakit dan penderitaan yang ia tanggung tak terlukiskan dengan kata-kata. Baru saat itulah Su Tang menyadari betapa berbahayanya pemurnian. Hidup atau mati, tidak ada pilihan lain. Wen Xiang berlari cepat dan mengulurkan tangan untuk membantu Su Tang, tetapi tangannya basah oleh keringat hitam. Anehnya, ia tampak sangat bersih, tetapi saat ini ia tidak merasa tidak nyaman, karena ia sepertinya tidak mencium bau amis sama sekali. Ia dengan lembut menggendong Su Tang dan berjalan perlahan menuju sungai. Ia menempatkan Su Tang di sungai dan perlahan membuka pakaiannya. Ia menggigit bibirnya. Balas dendam memang bisa mendatangkan kesenangan. Kau sudah sampai di hari ini. Saat membuka kancing celana Su Tang, Wen Xiang ragu sejenak, lalu melanjutkan dan menelanjangi Su Tang dalam sekejap mata.
Ia mengambil air sungai yang bersih dengan tangannya dan membersihkan kotoran dari tubuh Su Tang. Namun, Su Tang sudah tertidur dan tidak tahu apa-apa. Wen Xiang mendengus, dan Su Tang membiarkannya memanipulasinya seperti ikan mati. Ia menggunakan jarinya untuk menggelitik ketiak Su Tang, tetapi Su Tang tidak bereaksi. Tentu saja, rasa pencapaiannya berkurang drastis. Setelah sekian lama, akhirnya Su Tang bersih. Wen Xiang menggendong Su Tang dan berjalan perlahan menuju gua. Su Tang tidak pernah bermalas-malasan akhir-akhir ini. Selain itu, ia bisa mengonsumsi wuhua juding dan sebanyak memakan kacang manis. Lukanya hampir sembuh. Bahkan jika berat badan Su Tang bertambah 10 kali lipat, ia tetap merasa rileks. Ia membaringkan Su Tang di tempat tidur, menutupinya dengan spray, menatapnya dalam diam sejenak, lalu Wen Xiang membungkuk dan mencium kening Su Tang. Wajahnya sedikit memerah, lalu ia berbalik dan berjalan keluar dengan kepala tertunduk. Saat senja, Su Tang terbangun. Ia membuka mata dan menatap langit-langit. Setelah beberapa saat, ia menggerakkan tubuhnya sedikit. Ia merasakan ada kekuatan dahsyat yang mengalir di dalam tubuhnya. Rasanya selama ia mengangkat tangan atau menggerakkan kakinya, apapun yang disentuhnya akan runtuh total. Sambil mengamati lagi bagian otaknya sendiri, dia mendapati bahwa ketiga roh yang bersinar itu telah memisahkan diri dari formasi, membentuk sistem mereka sendiri dan berputar mengelilingi satu sama lain. Soul Night Crying Bow, level 9. Jiwa Topeng, level 1. Roh Sempurna Pedang Taiso, level 1. Jiwa roh pertama adalah Busur Tangisan Malam. Selama pelatihannya di Yunsuais, ia telah menyempurnakan Busur Tangisan Malam ke level 3, dan kini Busur Tangisan Malam telah mencapai level 9. Pemurnian Pedang Taiso langsung meningkatkan Busur Tangisan Malam ke level 6. Jiwa kedua adalah topeng itu. Su Tang tercengang. Ia tidak mungkin salah mengingatnya. Jiwa topeng itu awalnya memiliki awalan sebelumnya. Itu adalah jiwa yang rusak. Jiwa itu sudah mencapai level 9, tetapi sekarang awalannya telah hilang, dan levelnya telah turun ke level 1. Mungkinkah, ia bisa menggunakan metode pemurnian alat spiritual untuk meningkatkan level jiwa aslinya? Tampaknya tidak sesederhana itu. Setidaknya, ia merasa bahwa Busur Tangisan Malam tidak dapat ditingkatkan. Jiwa roh tingkat ke-9 adalah puncak dari Busur Tangisan Malam. Jiwa ketiga adalah Pedang Taiso, jiwa yang sempurna. Apa artinya ini? Su Tang merenung cukup lama, lalu perlahan duduk dan berjalan keluar. Setelah beberapa langkah, ia menyadari ada yang tidak beres, lalu kembali, meraih spray, dan melilitkannya di pinggangnya. Di tepi sungai di depan gua, Wen Xiang, hanya mengenakan pakaian dalam tipis, sedang duduk di atas batu, mencuci pakaian. Pakaian Su Tang sangat kotor, dan pakaiannya juga terkena banyak kotoran karena ia sedang menggendong Su Tang, jadi pakaiannya juga perlu dicuci. Si kecil duduk di pundak Wen Xiang, dengan bangga berbicara tentang prestasinya yang luar biasa. Ibu bodoh sekali. Aku bisa saja membuka tutup botol anggurnya sendiri. Hehe, dia tidak tahu kalau aku diam-diam minum banyak waktu itu. Kalau kamu bisa mencuri anggur untuk diminum, kenapa harus minta pada ibumu? Wen Xiang tak kuasa menahan tawa sambil mencuci pakaian. Itu beda. Aku tahu aku salah. Si kecil menggeleng, raut wajahnya serius sekali. Ibu bilang, karena aku masih kecil, aku perlu belajar mengendalikan diri sesegera mungkin. Jadi, kalau ibu memberiku sesuatu, aku minum saja. Kalau ibu tidak memberiku apa-apa, aku tahan saja. Tidakkah kamu mengakui kesalahanmu kepada ibumu? Tanya Wen Xiang. Tidak mungkin. Kalau ibu tahu aku minum diam-diam, ibu pasti sedih sekali. Si kecil berhenti sejenak lalu menambahkan, aku paling takut ibu sedih. Su Tang tampak agak linglung. Sebelum meninggalkan Xiaolin Bao, kehidupan seperti inilah yang ia idamkan, bukan? Seorang istri dan anak-anaknya sendiri, mengobrol dan tertawa, menikmati kebahagiaan keluarga. Sayangnya, seiring wawasannya meluas, kehidupan seperti itu tampaknya mulai menjauh. Haha, aku akan memberitahunya saat ibumu bangun, kata Wen Xiang sambil tersenyum. Aduh, kamu jahat sekali. Si kecil langsung panik, kamu lebih jahat dari wanita jahat Zheng Xiu itu. Aku akan mengabaikanmu mulai sekarang. Siapa Zheng Xiu? Wen Xiang langsung mengerutkan kening kekasih ibumu. Seiring perubahan identitas, fokusnya pun akan bergeser. Jika di Kabupaten Changshan, Wen Xiang hanya akan peduli tentang siapa Zheng Xiu. Namun, sekarang, siapa Zheng Xiu tidak lagi penting. Yang penting adalah apakah Zheng Xiu kekasih Su Tang. Apa arti kekasih? Tanya si kecil bingung. Wen Xiang tiba-tiba terdiam. Bagaimana dia harus menjelaskan masalah yang tidak pantas untuk anak-anak ini kepada si kecil? Si kecil mengedipkan matanya. Ia sangat cerdas. Ia tak hanya bisa mencium aromanya, tetapi juga membayangkan dan berpikir sendiri seperti kamu dan ibumu. Berciuman berarti kalian sedang jatuh cinta.
Wajahnya memerah saat mencium aroma itu, dan dia merasa bingung. Dia kekasih Raja Huai dari Chu. Ibu mungkin tidak mengenalnya, kata si kecil. Siapakah Raja Huai dari Chu? Tanya Wen Xiang. Wah, dia memang bodoh, bahkan lebih dungu dari ibunya, kata si kecil. Su Tang menjadi sangat marah ketika mendengar ini dan terbatuk-batuk. Percakapan antara Wen Xiang dan Xiao Bitian langsung terputus. Wen Xiang menoleh ke arah Su Tang dan berkata sambil tersenyum, kamu sudah bangun. Begitu selesai berbicara, ia tiba-tiba menyadari ada yang salah di mata Su Tang. Ia menundukkan kepala dan menatap Su Tang dengan tajam. Kemudian ia berbalik berpura-pura tenang, duduk di atas batu lagi, dan mulai mencuci pakaian. Wen Xiang hanya mengenakan pakaian dalam tipis, yang sama sekali tidak bisa menyembunyikan kecantikannya. Su Tang bisa melihat dengan jelas warna merah dan hitamnya. Lumayan, nak, alih-alih belajar hal-hal baik, kamu malah belajar mencuri, kan? Su Tang mencibir. Ia agak tak tahu malu. Sepertinya selama ini, ia tidak menunjukkan sifat-sifat mulia dan indah apapun kepada si kecil. Apa yang bisa dipelajari si kecil? Si kecil sedikit gugup, matanya berputar-putar, dan tiba-tiba ia berkata dengan gembira, Bu, ibu bilang anak yang bisa mengakui kesalahannya adalah anak yang baik. Ibu mengakui kesalahanmu. Tanya Su Tang dengan wajah muram, ibu hanya pamer kalau ibu bisa mencuri. Ibu memang hebat. HMM. Si kecil berpikir putus asa, tetapi dia benar-benar tidak dapat memikirkan cara yang baik untuk meminta izin. Kembalilah ke rumah dan katakan aku salah 1000 kali, kata Su Tang dingin. Butuh 10.000 kali. Si kecil tampak sedih. Mengapa kamu tidak pergi cepat? Kata Su Tang. Si kecil terbang dengan lesu, terbang kembali ke rumah, mendarat di meja, dan sambil cemberut, ia terus mengulang aku salah, aku salah, aku salah. Namun, metode pelatihan Su Tang yang telaten terbukti efektif. Dalam alam bawah sadarnya, ia berharap si kecil akan tumbuh cepat, sehingga bahkan tanpa dirinya, ia tetap dapat bertahan hidup di lingkungan yang berbahaya. Karena itu, ia tidak ingin melihat si kecil menjadi penakut dan bodoh. Sebaliknya, semakin cerdik si kecil berperilaku, semakin bahagia ia. Setelah menghitung sekitar 20 kali, si kecil berhenti, berpikir sejenak, lalu tiba-tiba melompat kegirangan sambil berteriak 10.000 kali, aku salah. Hehehe, selesai, aku tidak malas. Kemudian, ia mengepakkan sayapnya dan terbang keluar. Namun, tepat setelah terbang keluar ruangan, ia bereaksi dan muncul di hadapan Su Tang sama saja dengan mencari masalah. Namun, kegembiraan di hati saya perlu dilampiaskan, atau saya perlu mencari seseorang untuk berbagi. Ketika si kecil melihat cermin bundar di atas meja, ia dengan gembira terbang menghampiri, menunjuk pria kecil di cermin dengan jari-jarinya, dan berkata dengan bangga di andian, kamu pintar sekali, kamu yang paling pintar, hehe. Little Bit menemukan permainannya sendiri, dan Su Tang juga menemukannya. Ia mengulurkan tangannya dari ketiak Wen Xiang dan dengan lembut meremas payudara Wen Xiang yang menjulang tinggi. Sebenarnya, tujuan sebenarnya menghukum Little Bit adalah untuk mengusir si pembuat onar. Kamu cuma mau pamer di depan anak-anak. Wen Xiang menggelengkan kepala dan berkata, jangan bikin masalah. Aku lagi cuci baju. Cuci saja besok. Ujung jari Su Tang dengan lembut menjepit suatu tempat. Wen Xiang merasa tubuhnya lemas. Ia menghela napas dalam-dalam, melemparkan pakaiannya ke sungai, lalu menepis tangan Su Tang. Kamu cukup kuat. Su Tang tersenyum dan berkata, sepertinya lukamu hampir sembuh. Wen Xiang memutar matanya, lalu tiba-tiba menggertakkan giginya dan hendak melepas celana dalamnya, tetapi ia tak punya nyali untuk melepas bagian bawah tubuhnya. Lalu ia duduk dengan santai di pelukan Su Tang. Ia telah lama menantikan momen ini dan siap menyerahkan tubuhnya yang tak berdosa kepada Su Tang. Apakah ia dapat meninggalkan wilayah kota Beifeng dengan aman masih belum diketahui. Ia tidak ingin meninggalkan penyesalan dalam hidupnya. Secercah kekhawatiran tiba-tiba melintas di mata Su Tang. Cahaya tak terbatas di otaknya membuat pikirannya sangat fleksibel. Ia tak perlu memikirkannya dengan sengaja. Ia merasakan sebab dan akibat dari tindakan mencium aroma tersebut. Hah, Wen Xiang sedikit terkejut. Ia hanya melihat kilatan cahaya keemasan di mata Su Tang, tetapi ketika ia perhatikan lebih dekat, cahaya keemasan itu menghilang lagi, seolah-olah itu hanya ilusinya. Kenapa kamu begitu proaktif? Su Tang berkata sambil menyeringai, kupikir itu butuh usaha. Paman Su, jangan mengolok-olokku. Kau menyentuhku setiap kali ada kesempatan dan tak pernah membiarkanmu merasa puas. Aku benar-benar tak tahu sampai kapan kau akan terus menggangguku. Wen Xiang memejamkan mata. Meskipun ekspresinya tenang dan alami, jantungnya berdebar kencang hingga hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Su Tang perlahan melepas celana dalam Wen Xiang, menarik spray yang melingkari pinggangnya, melemparkannya sembarangan, dan merapikan tempat tidur sementara.
Kemudian, Su Tang perlahan membaringkan Wen Xiang di tempat tidurnya dan menempelkan tubuhnya ke tubuh Wen Xiang. Reaksinya terhadap aroma itu agak kaku, tetapi saat Su Tang terus menggodanya, hatinya bersemi, anggota tubuhnya berangsur-angsur menjadi lunak, dan akhirnya dia berinisiatif untuk melingkarkan dirinya di tubuh Su Tang. Kamu cantik sekali. Kamu cantik sekali. Si kecil di depan cermin bundar itu masih mengagumi dirinya sendiri. Tiba-tiba, ia menegakkan telinganya karena mendengar erangan cepat yang jelas-jelas tertahan. Si kecil membentangkan sayapnya dan terbang dengan cepat. Namun, ia kembali lebih cepat lagi, dengan ekspresi panik di wajahnya. Wow. Mama galak sekali. Mama galak sekali. Dengan pikirannya yang kecil, ia tentu saja tidak dapat memahami tindakan Su Tang. Ia hanya berpikir bahwa Wen Xiang telah melakukan kesalahan, sehingga ia dipukuli tanpa ampun oleh Su Tang. Ia takut terlibat. Si kecil melihat sekeliling dan tiba-tiba melihat lubang ventilasi. Ia segera melebarkan sayapnya dan terbang. Sesaat kemudian, ia terbang lagi dan meraih selembar kain. Di luar ventilasi, kain yang tersisa menyusut beberapa kali ke dalam, sehingga sosok mungil itu tak terlihat. Bahkan, jika ia bersembunyi di dalam, akan sangat sulit bagi Su Tang untuk menemukannya. Namun, ia meninggalkan selembar kain, yang sama saja dengan mencoba menutupi kebenaran. Di tepi sungai, bunga hati Wen Xiang mekar dan layu, lalu layu dan mekar lagi. Tubuh Su Tang kuat dan tangguh, dan dampaknya sangat dahsyat, sementara Wen Xiang juga memiliki keputusan hidup dan mati untuk melindunginya. Dari segi fisik saja, ia dan Su Tang setara. Ketika ia merasa dirinya melayang kembali, ia samar-samar mengerti mengapa Su Tang menyuruhnya mencuci pakaian besok. Malam ini, ia ditakdirkan tidak punya energi untuk melakukan hal lain. Makan malam sudah siap, teriak Wen Xiang. Su Tang menghentikan tinjunya dan berjalan menuju gua. Sesampainya di sungai, ia melompat ringan dan sosoknya melayang melintasi sungai bagai angin sepoi-sepoi, lalu mendarat di depan meja makan. Meja makannya terbuat dari balok kayu dan batu, dan sangat kasar, tetapi makanan di atasnya sangat kaya, termasuk sup jamur, semur, rebung, sayuran liar, dan kepompong lebah goreng. Karena ada kepompong lebah, tentu saja ada madu. Kecuali daging, semua yang lain dipetik dari hutan berdasarkan aromanya. Fakta telah membuktikan bahwa kualitas hidup akan sangat berbeda tergantung pada keberadaan seorang wanita yang merawatmu. Jika Su Tang sendirian, ia pasti hanya akan makan bacon setiap hari. Selama ia bisa memastikan bahwa ia memiliki kekuatan fisik yang cukup, ia tidak perlu repot-repot. Kamu sudah mengerjakan ini selama hampir 2 jam, apa kamu tidak lelah? Wen Xiang menatap Su Tang yang berkeringat deras dengan tatapan genit. Rasanya energiku tak terbatas sekarang, dan aku tak takut lelah, kata Su Tang sambil tersenyum, lalu duduk di atas batu, mengambil beberapa kepompong lebah dengan jari-jarinya, lalu memasukkannya ke dalam mulut. Ada perbedaan besar antara perempuan dan wanita pada dasarnya. Beberapa hari yang lalu, Wen Xiang tidak mengerti permainan kata-kata Su Tang, tetapi sekarang ia langsung memahaminya. Terlebih lagi, ia tidak terlalu malu ketika digoda oleh Su Tang. Ada semacam pesona dan keanggunan di mata dan alisnya. Aku harap kau mati kelelahan, kata Wen Xiang. Coba tebak, siapa di antara kita yang akan mati duluan? Kata Su Tang. Orang yang berteriak aku akan mati tadi malam bukanlah dia, Su Tang. Ini terlalu gamblang, dan Wen Xiang merasa sedikit tidak nyaman, jadi dia harus mengganti topik pembicaraan. Si kecil sudah di sini, bisakah kamu lebih serius? Apa yang bisa dipahaminya? Su Tang melirik si kecil, dan tiba-tiba ia menyadari bahwa si kecil sangat pendiam sejak pagi, dan sekarang pun sama. Ia tidak bersuara atau bertingkah genit, melainkan berbaring di samping piring, menikmati madu dengan tulus. Sebenarnya, si kecil jelas merasa hubungan Su Tang dan Wen Xiang menjadi sangat aneh. Ia dianiaya seperti itu tadi malam, tetapi hari ini ia sama sekali tidak marah, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ia tidak mengerti, jadi tentu saja ia harus melindungi dirinya sendiri. Rasanya enak. Su Tang mengambil segenggam pupa lebah dan mengangguk sambil makan. Pelan-pelan saja, tidak ada yang bisa menandingimu. Wen Xiang tersenyum dan berkata, kita hanya bisa bertahan di sini. Kalau kita punya kesempatan ke kota, aku akan membuatkanmu sesuatu yang lezat. Apakah ada kemungkinan? Su Tang tersenyum. Wen Xiang sedikit tertegun, lalu tatapannya perlahan beralih ke tempat lain, sedikit kesedihan terpancar di matanya. Su Tang dan Wen Xiang sama-sama cerdas. Mereka selalu bisa menilai banyak hal dari tindakan tak terduga atau kata-kata tulus. Su Tang tahu apa yang dipikirkan Wen Xiang, dan Wen Xiang juga tahu bahwa Su Tang mengetahuinya. Kau tidak akan mengajariku keputusan hidup dan mati. Kita tidak punya banyak waktu, kata Su Tang lembut, apa kau pikir aku bisa mempelajarinya dalam waktu sesingkat itu? Baiklah, Wen Xiang mengalihkan pandangannya dan menatap Su Tang tanpa berkedip. Ia berkata dengan serius,
tapi kau harus berjanji padaku satu hal. Katamu, kata Sutang. Kamu tidak bisa berlatih teknik hidup dan mati. Jika aku benar-benar mengalami kecelakaan, kamu carikan seseorang untukku yang bisa mewariskan teknik hidup dan mati, kata Wen Xiang kata demi kata. Mengapa? Sutang mengerutkan kening. Karena kau telah mewarisi sumber kehidupan. Wen Xiang mendesah pelan, kau masih belum sepenuhnya memahami arti penting sumber kehidupan. Begini, jika para tetua sekte alam melihatmu, mereka pasti akan menganggapmu sebagai harta karun dan membawamu kembali ke sekte alam untuk melatihmu dengan segenap kekuatan mereka. Dengan bakat dan kecepatan kultivasimu, kau bisa naik pangkat dari murid luar menjadi murid dalam paling lama 3 tahun. 5 atau 6 tahun lagi, kau akan menjadi murid inti sekte alam. Saat itu, keluarga Hu, keluarga Si, dan keluarga Xia yang kita provokasi sebelumnya harus tunduk padamu. Apakah ini sudah diatur untukku? Kata Sutang sambil tersenyum. Sutang, aku belum membuat pengaturan apapun, tapi ini, memang jalan yang paling cocok untukmu. Kata Wen Xiang dengan suara berat, jadi, kau sama sekali tidak boleh berlatih seni hidup dan mati. Para ahli dari sekte alam adalah yang paling sensitif. Begitu kau memiliki aura seni kematian, akan sulit menyembunyikannya dari mereka. Kita bicarakan ini nanti. Sutang mengambil segenggam sayuran liar dan memasukkannya ke dalam mulut, mengunyahnya perlahan. Setelah beberapa saat, ia berkata perlahan, setelah meninggalkan tempat ini, aku akan pergi ke kota Hongye untuk mencium aromanya. Ikutlah denganku. Kau tahu aku tidak akan pergi bersamamu. Wen Xiang tersenyum pahit. Aku tahu, aku tahu. Sutang mendesah pelan tapi, aku ingin mendengarmu mengatakannya sendiri. Sebenarnya, ia merasakannya tadi malam. Wen Xiang berinisiatif melepas celana dalamnya, yang tak diragukan lagi merupakan sebuah dorongan, tetapi jelas ada rasa balas budi dan penghiburan di sini. Jika Wen Xiang bertekad untuk tak terpisahkan dari hidup dan mati mulai sekarang, lalu apa perlunya balas budi dan penghiburan? Sutang, apakah kau ingin menjadi anak yang bodoh, atau kau ingin menjadi orang yang benar-benar berkuasa di dunia? Tanya Wen Xiang lembut. Aku ingin menjadi anak kecil. Sutang mengunyah sayuran liar dengan suara renyah, wajahnya tersenyum. Kemalasan Sutang saat itu benar-benar membuatnya bertingkah seperti anak kecil, membuat Wen Xiang merasa tak berdaya. Ia menggelengkan kepalanya, Sutang, kau tahu siapa aku, sisa-sisa kuil pembasmi dewa. Kalau aku ikut denganmu, aku akan menjadi racun paling beracun di dunia, dan kau sudah rela meminumku. Sutang tidak bisa makan lagi. Ia menjepit rebung di antara jari-jarinya dan tidak bergerak. Kita tidak pernah tahu kapan racun itu akan menyerang. Mungkin, tepat ketika kita sedang paling bahagia dan paling gembira, mereka tiba-tiba datang ke rumah kita, dan kemudian semua yang kita miliki akan hancur total. Nada bicara Wen Xiang lembut, tetapi setiap kata menusuk hatinya, tidak hanya menyakiti Sutang, tetapi juga dirinya sendiri. Kau ingin melindungiku, tetapi karena kita bersama, kau tidak bisa melindungiku, dan kau juga tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Aku tidak takut, kata Sutang perlahan. Apa kau benar-benar tidak takut? Wen Xiang tersenyum. Kau harus berpikir jernih. Aku sedang menjadikan seluruh dunia musuh. Pasti ada jalan. Sutang masih ingin membujuk Wen Xiang. Tentu saja ada caranya. Aku akan menyerahkan kemampuan hidup dan matiku dan mengikutimu ke kota Hongye. Aku akan bersembunyi dan tidak bertemu siapapun di hari kerja. Aku akan merapikan tempat tidurmu di malam hari dan mencuci serta memasak untukmu di siang hari. Tapi apa aku masih seperti ini? Bisik Wen Xiang, Sutang, aku bisa melakukan apa saja untukmu. Kalau kau masih memaksaku mengikutimu, ya sudah, aku akan mengikutimu. Sutang tersenyum kecut, meninggalkan teknik hidup dan mati. Bersembunyi selamanya, Wen Xiang tidak akan pernah bahagia lagi. Apa gunanya memaksanya untuk mengikutinya? Sutang, kau tidak tahu betapa aku menyukaimu. Wen Xiang berdiri dan duduk di pelukan Sutang. Ia memeluk leher Sutang dengan kedua tangannya, menyandarkan kepalanya di dada Sutang, dan berbisik, jadi, aku tidak akan pernah membiarkan mereka menyakitimu, dan aku tidak bisa menoleransi itu karena aku. Sutang, aku tidak bisa memilih. Sejak aku lahir, aku telah menanggung semua kebencian, dan aku telah mempraktikkan keputusan hidup dan mati. Sekalipun aku bersedia berdamai, mereka tidak akan membiarkanku pergi. Tapi, kita berdua bisa punya pilihan lain. Pilihan apa? Tanya Sutang perlahan. Aku akan memberitahumu di mana aku berada dan apa yang sedang kulakukan. Jika aku dalam bahaya, kaulah orang pertama yang akan meminta bantuan. Wen Xiang tersenyum dan berkata, lagi pula, aku juga bisa membantumu dengan beberapa hal secara rahasia. Hebat, kan? Kenapa harus mengambil risiko bahaya dengan bersama-sama sepanjang hari? Itu berarti kita hanya bisa bertindak secara diam-diam sepanjang waktu. Kata Sutang. Belum tentu. Wen Xiang menatap Sutang.
Mungkin suatu hari nanti, aku akan membalas dendamku, membiarkan kuil pembasmi dewa berdiri tegak kembali di antara langit dan bumi, dan memulihkan kemakmuran pegunungan Moyun. Maka tak seorang pun akan bisa mengancam kita. Lagi pula, hehe, jika kau menjadi penguasa sekte alam, tak seorang pun di dunia ini akan berani menentang perintahmu. Maka aku bisa tenang dan mengajak semua orang untuk bergabung denganmu. Ini, benar-benar rencana sahabat. Su Tang mendesah dalam-dalam. Ambisinya sebelumnya adalah melampaui Yang Mulia Agung itu. Ia pikir idenya terlalu gila dan terlalu arogan, tetapi Wen Xiang bahkan lebih gila lagi. Membangun kembali kuil Zushen dan menantang 3 sekte surgawi utama. Dan, menjadikan Su Tang penguasa sekte Ziran. Sejujurnya, ia bahkan tak pernah berani memikirkannya. Jangan remehkan aku keturunan Tuan Wen Tian. Kata Wen Xiang lembut. Meskipun nadanya bercanda, mata dan alisnya menunjukkan sedikit kebanggaan dan tekad. Su Tang dengan lembut mengangkat dagu Wen Xiang dengan ujung jarinya dan menatapnya dengan tenang. Wanita ini ulet, teguh, dan bijaksana. Ia menyukainya sepenuh hati. Pergi, ambilkan kendi anggur. Su Tang mendorong Wen Xiang keluar, lalu mengulurkan tangan dan menepuk pantat Wen Xiang. Hari ini, minumlah bersamaku. Wen Xiang tersenyum, dia tahu bahwa ikatan di antara mereka berdua baru saja terlepas. Tak lama kemudian, Wen Xiang mengeluarkan toples anggur dan menuangkan semangkuk penuh anggur untuk dirinya dan Su Tang. Si kecil yang terdiam lama akhirnya bergerak, menatap toples anggur, dan menghirup aroma anggur yang memenuhi udara. Su Tang memperhatikan bahwa Little Bit tampak agak lesu hari ini. Ia pernah bertanya kepadanya, tetapi Little Bit tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Ia mengetuk toples anggur dan berkata kepada Little Bit, mulai hari ini, aku tidak akan lagi mengontrol minummu. Kamu boleh minum sepuasnya. Awalnya, Little Bit bisa mencuri anggur untuk diminum, tetapi ia tidak pernah melakukan kesalahan apapun, yang membuktikan bahwa ia sudah memiliki pengendalian diri yang cukup, sehingga tidak perlu lagi membatasi dirinya. Benarkah? Si kecil langsung berdiri tegak, memasang postur berlari, dan siap menembak kapan saja. Tentu saja benar, tapi kalau kamu mabuk lagi, aku tidak akan mengizinkanmu minum selama setahun, kata Su Tang. Hebat, si kecil bersorak dan menerkam toples anggur, tetapi ketika sudah setengah jalan, ia terbang kembali bagai kilat dan langsung menghantam kerah baju Su Tang. Su Tang mengerutkan kening pada saat yang sama. Ia tidak pandai mencium aroma seperti si kecil. Ia menyadari ada yang tidak beres ketika melihat ekspresi Su Tang yang berbeda. Ia bertanya dengan cemas, ada apa? Lebih dari 10 mil di sebelah timur gua, 4 orang berkumpul. Seorang pemanah wanita muda dan cantik sedang duduk di depan tunggul pohon dengan tabung panah di atasnya. Ia mengeluarkan anak panah dari tabung panah satu persatu dan membersihkannya dengan hati-hati. Tangan kanannya tertutup kain kasa, dan ia jelas terluka. Seorang prajurit kekar bersandar di pohon besar, meregangkan badan dan menguap sesekali, dan seorang pemuda pemalu dan pendiam duduk di samping, menundukkan kepala, memikirkan sesuatu. Orang yang paling aneh adalah pria parubaya yang terbaring di rerumputan. Kedua matanya putih dan tidak memiliki pupil. Ia sebenarnya buta. Seseorang sedang mendekati penguasa takdir, kata pria parubaya itu tiba-tiba. Perhatian ketiga orang lainnya langsung tertuju padanya, dan pemanah wanita muda itu bertanya dengan suara berat, apakah kamu salah melihatnya? Saya bisa melihat tahi lalat di belakang leher Anda sekarang, sebesar sebutir gandum. Apa Anda pikir saya salah lihat? Pria parubaya itu berkata, ini bukan malam. Gelap sekali sampai Anda tidak bisa melihat dengan jelas di malam hari. Berapa orang? Tanya pemanah wanita itu lagi. 1. Pria parubaya itu berkata, Tuan tampaknya telah menemukan seseorang yang membobol masuk. Dia terus bicara tentang takdir sepanjang hari, tapi aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak, gumam prajurit kekar itu. Pemilik takdir hanya tinggal di sana selama 7 atau 8 hari, tetapi vitalitas pepohonan di daerahnya telah meningkat secara signifikan, jauh lebih kuat daripada di sini. Pemuda itu tiba-tiba berkata, jadi, saya percaya kata-kata Baolan, dialah pemilik takdir. Apakah vitalitasnya lebih kuat dari kita? Tanya prajurit kekar itu dengan curiga, mengapa aku tidak bisa merasakannya? Karena hatimu tidak cukup murni, kata pemuda itu. Prajurit kekar itu mengerucutkan bibirnya dan berpikir, kau ini memang suka main-main. Namun, kedua temannya sangat mempercayai pemuda itu, jadi ia tak mau ikut campur. Apakah pemilik takdir ini akan berada dalam bahaya? Tanya pemanah wanita itu kepada pemuda itu, apa yang harus kita lakukan? Sang guru tinggal di sini begitu lama, mungkin untuk menghindari musuh yang kuat, tapi, itu mustahil. Pemuda itu mengerutkan kening, berpikir keras. Sang guru hampir tidak meninggalkan jejak, dan Baolan terus membereskan kekacauan ini. Sekalipun musuh-musuh sang guru kuat, mereka tidak bisa melacak mereka sampai ke tempat ini. Aku lupa memberitahumu sesuatu,
kata pemanah wanita itu tiba-tiba. Ada apa? Anak laki-laki itu tertegun. Sang penguasa takdir membasmi banyak orang di Dasi Kiau, dan sepertinya dia juga menyelamatkan seorang wanita. Pemanah wanita itu berkata, saat itu, kalian belum tiba. Kau menyelamatkan seorang wanita, wanita yang sekarang bersama pemiliknya, kan? Tanya pemuda itu dengan sedih, kenapa kau tidak memberitahu kami saat itu? Aku tidak yakin, tapi seharusnya begitu. Jarak antara aku dan sang penguasa takdir selalu dijaga 20 mil. Pemanah perempuan itu berhenti sejenak dan berkata sambil tersenyum kecut, aku tidak memberitahumu karena, aku takut. Apa yang kamu takutkan? Tanya anak laki-laki itu. Aku sudah mengirimkan sinyal darurat, dan sudah berapa banyak orang yang muncul sejauh ini. Hanya kalian bertiga. Pemanah wanita itu mendesah, jika kau tahu pemilik takdir ini masih sangat muda, seorang petarung biasa, dan telah terlibat dalam begitu banyak masalah, kau mungkin akan menemukan alasan untuk menanyaiku, lalu. Baolan, kau kurang percaya pada rekan-rekanmu. Kata pemuda itu lirih, masalah besar. Kau tahu siapa yang dibasmi oleh sang penguasa takdir? Aku tahu, dia dari keluarga Hu, kata pemanah wanita itu. Keluarga Hu dari kota Beifeng. Ya, pemanah wanita itu mengangguk. Seperti yang diharapkan dari penguasa takdir, dia membasmi orang-orang keluarga Hu lalu melarikan diri ke kota Beifeng. Haha, orang-orang bodoh itu pasti tertipu. Pemuda itu tertawa. Kau masih ingin tertawa? Tanya pemanah perempuan itu cemas. Cepat ambil keputusan. Apa yang harus kita lakukan? Tidak perlu terburu-buru. Pemuda itu mulai merenung lagi kalau itu keluarga Hu, itu bahkan lebih mustahil. Bagaimana mungkin, keluarga Hu, aku mengerti. Apa yang kalian mengerti? Tanya yang lain serempak. Mereka dari sekte rahasia. Apa hubungan antara orang-orang sekte rahasia dan keluarga Hu? Pemanah perempuan itu masih tidak mengerti. Sekte rahasia, seperti para pertapa itu, adalah cabang dari sekte alam. Tidak bisa dijelaskan dengan beberapa kata. Ayo kita ke sana. Pemuda itu perlahan berdiri. Kau yakin ingin pergi? Tanya pemanah perempuan itu, sang penguasa takdir agak pemarah, dan sepertinya dia tidak punya kesan yang baik terhadap kita, sekte alam. Bagaimana pendapatmu tentang sifat gurumu? Kurasa, dia sepertinya memang terlahir untuk membasmi. Semua prajurit yang mempekerjakanku dibasminya, dan tanganku juga terluka karenanya, kata pemanah perempuan itu sambil mengangkat tangannya. Berapa banyak orang dari keluarga Hu yang dia basmi di Dasi Kiau? Sudahkah kau memeriksanya? Tanya pemuda itu. Sudah kuperiksa. Totalnya ada 31. Termasuk pengemudi. Termasuk seluruh armada, tidak ada satupun yang tersisa. Pernahkah kau memikirkannya? Mengapa penguasa takdir tidak membasmimu sendirian? Tanya pemuda itu. Pemanah wanita itu agak linglung, matanya berkedip-kedip, seolah-olah dia tengah mengingat kejadian itu. Silakan, kata pemuda itu lembut, kita bisa mengorbankan segalanya demi apa yang kita yakini, tapi kita harus diakui. Kalau tidak, bukankah kita hanya akan jadi makhluk menyedihkan? Haha, lagi pula, kita memang harus bertemu langsung. Di depan gua, Su Tang dan Wen Xiang sedang berbicara dengan suara pelan. Karena mereka memiliki firasat tentang apa yang akan terjadi, mereka berbicara dengan cepat dan berusaha agar kata-kata mereka sesingkat mungkin. Ada apa? Tanya Wen Xiang. Ada seorang pria, botak, berjanggut panjang, berusia sekitar 60 tahun, mengenakan pakaian hitam, pakaiannya agak aneh. Su Tang terdiam sejenak, lalu mengucapkan dua kata Grandmaster. Su Tang telah menyaksikan kekuatan dahsyat seorang manusia kuat setingkat Grandmaster, dan membentuk penilaiannya sendiri. Standar paling dasar seorang manusia kuat setingkat Grandmaster adalah mencapai kondisi mampu mengirim dan menerima kekuatan spiritual secara bebas dan sesuka hati. Lelaki tua itu berjalan perlahan di hutan. Ia tak peduli dengan ranting dan dedaunan biasa, tetapi ketika ia menemukan jaring laba-laba yang menghalangi jalannya, ranting-ranting di depannya, ia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyingkirkan atau mematahkannya. Ia tak ingin mengambil jalan memutar, juga tak ingin menundukkan kepala, dan ia tak khawatir akan menimbulkan suara dan membuat orang khawatir. Dikombinasikan dengan aura yang dirasakan Su Tang, dia menduga bahwa lelaki tua itu pastilah seorang ahli tingkat master. Sendiri, Wen Xiang sedikit curiga. Satu orang, Su Tang menegaskan. Sepertinya dia ingin makan sendirian. Wen Xiang tertawa. Ya, itu akan mematahkan gigi tuanya. Su Tang juga tertawa. Cedera Wen Xiang hampir pulih. Su Tang baru saja menyempurnakan pedang Da Zeng, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Ia menahan energinya dan tidak tahu bagaimana cara melampiaskannya. Jika ahli tingkat master yang menerobos masuk adalah harimau yang turun gunung, maka Wen Xiang dan Su Tang adalah sepasang anak sapi dengan semangat juang yang tinggi. Tak lama kemudian,
Lelaki tua itu keluar dari hutan dan berdiri di seberang sungai, sementara Su Tang dan Wen Xiang tampaknya sama sekali tidak merasakan adanya orang yang mendekat, dan mereka masih duduk di sana, tertawa dan minum perlahan. Tatapan lelaki tua itu berulang kali melirik Su Tang dan Wen Xiang. Ia berjalan perlahan menyeberangi sungai dan tiba di meja. Ia menopang tongkat kayu ungu hitam di tangannya dan berkata lembut, "Anggur yang harum. Bagaimana kamu tahu kami ada di sini?" Tanya Wen Xiang sambil tersenyum. Pria tua itu tiba-tiba mengerutkan kening. Ia tidak terlalu menyukai suasana seperti ini. Ketika ia muncul di hutan, pihak lain seharusnya panik. Ia mengangkat matanya dan menatap senyum Wen Xiang yang alami, santai, dan agak menawan. Ia merenung sejenak. Kebanyakan praktisi sekte rahasia kita punya beberapa trik kecil yang unik. Setelah berbicara, ia mengulurkan tangan dan menjabatnya. Sepotong kain bernoda darah muncul di tangannya. Seekor serangga kecil berdaging putih merayap keluar dari bawah ujung jarinya, menggigit kain itu sambil merayap, seolah-olah ia menganggap kain itu sebagai makanannya sendiri. Tak lama kemudian, deretan lubang kecil tergigit pada kain, dan tubuh serangga itu membengkak dengan kecepatan yang terlihat oleh mata terbuka. Kemudian ia membentuk kepompong, dan ketika kepompong itu pecah, ia kembali menjadi kupu-kupu. Apa yang mestinya memakan waktu beberapa bulan, selesai dalam sekejap. Kupu-kupu yang baru saja keluar dari kepompong itu terbang mengelilingi Wen Xiang, tetapi ternyata bukan satu-satunya. Saat mereka makan tadi, seekor kupu-kupu mengejar Wen Xiang. Kini mereka menjadi sepasang. Saat itu, Su Tang dan Wen Xiang tidak curiga, tetapi sekarang mereka mengerti segalanya. Melihat keajaiban yang terjadi di depan matanya, Wen Xiang tampak sedikit terkejut, tetapi Su Tang sangat tenang. Xiao Budian juga telah melakukan hal serupa. Setelah analisis dan perbandingan yang cermat, kemampuan Xiao Budian jauh lebih tinggi, karena membuat pohon biasa menghasilkan buah yang berharga, yang bisa dikatakan mengubah batu menjadi emas, sementara yang dilakukan lelaki tua itu hanyalah semacam induksi. Jadi itu sekte rahasia. Aku penasaran bagaimana mungkin mereka bisa dikejar sampai ke jembatan Suangsing. Wen Xiang menghela napas, dan senyumnya tiba-tiba berubah menjadi sedikit sombong. Kau punya murid, kan? Begitu selesai berbicara, tangan kirinya terulur, dan kedua kupu-kupu terbang itu tersentuh tangan kirinya dan langsung jatuh ke tanah. Mata lelaki tua itu dipenuhi amarah. Dua muridnya telah meninggal dalam waktu 3 hari setelah Wen Xiang, itulah sebabnya ia turun tangan secara pribadi. Terlebih lagi, setiap kali ia menggunakan teknik rahasianya di masa lalu, ia akan menerima sorakan atau melihat lawannya gemetar ketakutan. Namun, kali ini, energi spiritualnya seolah terbuang sia-sia. Kedua pemuda di hadapannya tidak menunjukkan reaksi apapun, yang justru membuatnya semakin marah. Jangan marah, Tuan. Saya akan menawarkan Anda minuman. Wen Xiang menuangkan semangkuk anggur dan menyerahkannya dengan tangan kirinya. Pria tua itu terus menatap tangan kiri Wen Xiang. Rahasia kematian dapat menghancurkan semua senjata spiritual di dunia, jadi meskipun kekuatannya kuat, ia tidak berani menganggapnya enteng. Tak seorang pun memilih kejahatan hanya demi dirinya sendiri. Mereka hanya salah mengira kejahatan sebagai kebahagiaan, kegembiraan yang didambakan. Bisik lelaki tua itu, "Nak, apa kau benar-benar tak mau bertobat?" Bertobat. Pernahkah ada yang bertobat atas puluhan ribu nyawa yang hilang di Moyun Ridge? Di dunia ini, bagaimanapun kau mengatakannya, semuanya tentang tinju. Wen Xiang berkata dengan tenang, kau berani datang sendirian, bukan karena tinjumu lebih besar dan lebih keras daripada tinju kami. Pria tua itu mendesah dan menggelengkan kepala. Wen Xiang tak ingin menunggu lebih lama lagi. Tatapan tajam terpancar di matanya. Ia melepaskan mangkuk anggur dengan tangan kirinya dan mengulurkan tangan ke bahu pria tua itu. Rambut dan janggut lelaki tua itu bergetar hebat. Ia tak menyangka kedua juniornya berani menyerangnya lebih dulu. Tak diragukan lagi, itu merupakan hinaan terhadap martabatnya sebagai seorang guru. Tiba-tiba ia mengeluarkan raungan yang menggelegar, dan tongkat kayu ungu hitam itu mencuat bagai ular berbisa, dengan ujung tongkat mengarah ke tenggorokan Wen Xiang. Namun, langkah pertama Wen Xiang hanyalah sebuah deklarasi. Berhentilah bicara omong kosong dan lihat tinju siapa yang lebih berpengaruh. Dia tidak cukup bodoh untuk menyerang master asing dengan seluruh kekuatannya. Dia tidak mengerti kekuatan dan gaya bertarung lawan. Jika dia meleset, dia pasti akan menanggung akibatnya. Wen Xiang segera menghindar ke samping, terus memegang bahu lelaki tua itu dengan tangan kirinya, dan mengulurkan tangan kanannya ke tongkat kayu berwarna ungu hitam dari samping. Jika si Xiaoru yang mengeluarkan aura jahat bagaikan seekor elang, menyerang dengan ganas dan cepat, maka Wen Xiang bagaikan macan tutul, ganas namun lincah, dan bereaksi sangat cepat. Pria tua itu mendengus dingin, lalu menggoyangkan tongkat kayu ungu hitam itu pelan. Kekuatan spiritual yang terkandung di dalamnya meledak. Tangan kanan Wen Xiang terguncang tinggi oleh napas tak terlihat itu, dan tangan kirinya tak lagi mampu menyentuh pria tua itu. Kemudian,
Tongkat kayu ungu hitam itu tiba-tiba berbalik dan mengejar tubuh Wen Xiang yang terhuyung-huyung. Pada saat ini, seberkas cahaya pedang menyambar, dan cahayanya yang menyilaukan membuat lelaki tua itu menyipitkan mata tanpa sadar. Tunggul pohon yang diletakkan di atas batu, dan mangkuk anggur yang baru saja dibuang Wen Xiang tetapi belum jatuh ke meja, semuanya dengan mudah terpotong oleh cahaya pedang, dan kemudian cahaya pedang itu mengenai bagian tengah tongkat kayu. Boom! Tongkat kayu ungu hitam itu terlempar ke samping. Pria tua itu awalnya tertegun, lalu ngeri. Ia merasa seolah-olah tongkat di tangannya telah menabrak gunung. Pemuda itu tampak baru berusia sekitar 20 tahun. Tanpa latihan puluhan tahun, bagaimana mungkin ia bisa mengembangkan aura sekuat itu? Meskipun Su Tang membalas kemudian, ia masih sedikit unggul dalam tabrakan langsung tersebut. Wen Xiang terkejut sekaligus senang. Ia tidak menyangka kekuatan Su Tang sehebat Ruoxi. Detik berikutnya, Wen Xiang bergerak ke sisi sayap. Awalnya ia ingin memblok serangan lawan sendirian dan membiarkan Su Tang mendukung dari samping. Kini ia harus berganti posisi, bukan karena takut akan apapun, melainkan untuk memaksimalkan keunggulannya sendiri. Orang tua itu murka dan berteriak keras, lalu tongkat kayu berwarna ungu hitam itu menggelinding ke arah Su Tang. Tanpa diduga, serangan kedua Su Tang bahkan lebih cepat darinya. Dengan kilatan cahaya pedang, ia kembali menghantam tongkat kayu itu. Boom, boom boom, cahaya pedang dan tongkat kayu terus-menerus berbenturan. Situasi lelaki tua itu tampak sangat buruk. Ia diserang dari kedua sisi. Tentu saja, ini berkat kekuatan Su Tang. Jika ia tidak bisa bertahan dan menunjukkan tanda-tanda kekalahan, percuma saja menyerang dari kedua sisi. Pria tua itu tiba-tiba memutar tubuhnya, tanpa gerakan apapun, dan melayang lebih dari 10 meter, meninggalkan kelompok pertempuran untuk sementara waktu. Ia menatap Su Tang dengan tatapan terkejut dan ragu, karena ia tidak dapat melihat senjata spiritual Su Tang, ia hanya dapat melihat samar-samar cahaya yang berkelap-kelip di tangan Su Tang. Orang tua itu belum pernah mendengar senjata spiritual seperti itu di dunia. Ia bertanya dengan suara berat, "Siapakah kau? Siapakah gurumu?" Su Tang tidak berkata apa-apa, sosoknya melayang ke depan bagai angin sepoi-sepoi, dan cahaya pedang kembali bersinar. Ia tentu saja sadar bahwa kekuatan seorang Grandmaster tidak akan terbatas pada ini, tetapi ia tidak mengerahkan seluruh kekuatannya. Beraninya kau begitu kasar, anak muda. Pria tua itu murka. Dari sekte manapun pemuda itu berasal, ia akan membasminya terlebih dahulu. Ia menggenggam tongkat kayu ungu hitam itu dengan kedua tangan, menarik napas dalam-dalam, lalu menusukkannya ke arah Su Tang. Kekuatan serangan ini berkali-kali lipat lebih besar daripada sebelumnya. Su Tang dapat merasakan energi spiritual yang dilepaskan lelaki tua itu seperti zat, menyelimuti udara dan mengembun menjadi naga yang marah. Sebelum ujung tongkat itu mencapainya, tekanan angin yang datang ke arahnya membuatnya terengah-engah. Cahaya keemasan melintas di mata Su Tang, dan dia mengayunkan pedang Taiso dengan sekuat tenaga. Boom! Cahaya pedang Su Tang menghancurkan tekanan angin dan menyebarkan energi spiritual yang terkondensasi di sekitar tongkat kayu. Namun, saat pedang itu benar-benar bertabrakan dengan tongkat kayu, kekuatan pedangnya telah habis. Tak mampu menahan pantulan, ia terlempar mundur tanpa sadar dan jatuh ke sungai. Sosok lelaki tua itu melesat ke udara seperti ikan yang berenang, mengejar Su Tang. Jelas, ia telah memutuskan untuk membasmi Su Tang terlebih dahulu. Segera setelah itu, tongkat kayu itu menyapu dan menggelinding ke arah tubuh Su Tang. Angin dari tongkat itu menyapu permukaan air, dan aliran air mulai mendidih. Tetes-tetes air yang tak terhitung jumlahnya ditarik keluar dengan paksa, bagaikan hujan deras yang turun ke langit. Su Tang tidak terluka, dan kekuatan spiritualnya masih mengalir dengan lancar. Ia segera mengangkat pedangnya dan menangkisnya. Meskipun ia tahu bahwa ia tidak dapat menandingi kekuatan murni lawannya, kecepatan tongkat itu terlalu cepat, dan ia tidak memiliki kesempatan untuk menghindar, jadi ia hanya bisa memilih untuk menghadapinya secara langsung. Boom! Su Tang melesat bagai bola meriam, meluncur menyeberangi sungai, merobohkan beberapa pohon berturut-turut, dan jatuh ke lumpur. Sebelum Su Tang dapat duduk, lelaki tua itu menukik turun dari udara dan memukul kepalanya dengan tongkat. Wen Xiang sangat cemas dan terus mengejar lelaki tua itu, tetapi kecepatannya sedikit lebih rendah daripada lawannya, dan medan perang bergerak terlalu cepat. Sesaat ia berada di meja, dan dalam sekejap mata ia sudah berada di sungai, lalu bergerak ke dalam hutan. Wen Xiang tidak dapat mengejarnya. Su Tang tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan topeng mengerikan muncul di wajahnya. Pusaran air hitam yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar dengan liar di sekitar tubuhnya sebagai pusatnya, langsung menelannya dan lelaki tua itu. Wen Xiang, yang mengikuti dari dekat, tiba-tiba menyadari bahwa ia tidak dapat melihat apapun. Ia sangat waspada dan segera berbalik dan melompat keluar, lolos dari pusaran hitam tersebut. Boom, boom, boom.
Suara ledakan yang memekakkan telinga terus terdengar dari pusaran hitam yang bergulung-gulung. Kemanapun awan hitam itu lewat, semuanya menjadi berantakan. Pohon-pohon tumbang, batu-batu hancur, dan tanda-tanda silang muncul di tanah. Wen Xiang tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam, dan ia menjadi semakin cemas. Terkadang, tubuh Su Tang terlempar keluar dari awan hitam, tetapi pusaran hitam itu segera mengembun menjadi pita-pita halus dan berkumpul ke arah Su Tang. Terkadang, lelaki tua itu terhuyung keluar, tetapi sesaat kemudian, ia menyerbu masuk lagi sambil meraung. Pria tua itu telah sepenuhnya melampiaskan amarahnya yang sebenarnya dan mengerahkan seluruh kekuatannya, tetapi ia masih belum bisa mengalahkan seorang pemuda pun. Ini hampir merupakan penghinaan baginya. Awan hitam bergulung-gulung, dan area dalam radius beberapa ratus meter telah menjadi kacau. Suara benturan yang tajam atau tumpul telah terulang hampir 1000 kali. Setelah menunggu aroma itu cukup lama, saya merasa sedikit mati rasa. Boom! Suara tabrakan lain terdengar. Ketika Su Tang terbang keluar dari awan hitam, lelaki tua itu juga terhuyung mundur. Ia tidak terburu-buru mengejarnya, tetapi hanya melihat ke bawah ke arah tongkat kayunya. Retakan hijau tua muncul di tongkat itu, dan senjata spiritualnya telah rusak. Bagus sekali, bagus sekali, bagus sekali. Lelaki tua itu perlahan mengangkat kepalanya, matanya penuh kebencian. Jarang sekali kau memiliki kemampuan seperti itu di usia semuda ini. Sayang sekali penghalangmu baru saja terbentuk, jadi izinkan aku menunjukkan kepadamu apa penghalang yang sebenarnya. Lelaki tua itu perlahan-lahan memasukkan tongkat kayu itu ke dalam tanah, dan kemudian riak yang terlihat menyebar dari tongkat kayu itu ke sekitarnya. Kemanapun riak itu lewat, tanah diwarnai dengan lapisan hijau, dan bahkan air sungai yang biasanya jernih pun berubah menjadi hijau. Su Tang berdiri diam di sana sepanjang waktu, siklon hitam itu mengembun menjadi jubah lebar yang menutupi tubuhnya. Jubah itu memiliki kemampuan untuk beregenerasi, jadi dari luar, Su Tang tampak baik-baik saja, seolah-olah orang lain yang sedang bertarung, bukan dirinya, dan ia hanya menonton kesenangan itu. Sebagai perbandingan, lelaki tua itu terlihat jauh lebih menyedihkan, dengan beberapa bekas pedang yang dalam di sekujur tubuhnya, tetapi pakaiannya terbuat dari bahan yang tidak diketahui, tetapi tidak robek. Tanah mulai bergetar, membentuk gelombang. Satu persatu sulur hijau merambat keluar dari tanah, bergetar dan meraung, bagaikan ribuan ular ganas. Wen Xiang mengulurkan tangan untuk menangkap tanaman merambat itu, namun tanaman merambat itu terayun dengan keras, memancarkan cahaya hijau, dan lepas dari kendali Wen Xiang, meninggalkan bekas darah di lengan Wen Xiang. Wen Xiang tersentak. Apa-apaan makhluk ini? Bagaimana mungkin dia tidak takut dengan energi kematian yang dilepaskannya? Minggir, minggir, teriak Wen Xiang pada Su Tang. Pengalaman tempurnya yang luas memungkinkannya untuk segera menemukan kelemahan penghalang ini. Hal itu mencegah mereka bergerak bebas. Selama mereka mundur keluar, mereka akan aman. Selain itu, melepaskan penghalang akan menghabiskan banyak energi spiritual, dan durasinya umumnya singkat. Dengan menghindari serangannya untuk sementara, kemenangan secara alami akan berpihak pada mereka. Su Tang tidak bergerak sama sekali, seolah-olah dia sedang menatap tanaman merambat itu dengan linglung. Anak muda, jangan berpikir hanya karena kau menerima beberapa senjata spiritual yang kuat dari gurumu, kau bisa meremehkan semua orang. Pria tua itu mencibir, ada banyak sekali orang berbakat di dunia ini. Itu terlalu dangkal dan bodoh. Ini adalah penghalangmu. Suara Su Tang terdengar aneh. Haha, sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Ucap lelaki tua itu kata demi kata, matanya membara. Menurutnya, nilai Su Tang telah melampaui Wen Xiang, karena senjata spiritual yang dimilikinya terlalu luar biasa, basmi Su Tang dan senjata spiritual itu akan menjadi miliknya. Sekarang mohon ampun dari lelaki tua ini, dan aku, mungkin bisa mengampuni nyawamu. Tentu saja mustahil melepaskan Su Tang. Tujuannya hanyalah untuk mendapatkan rahasia spiritual. Cara mengendalikan senjata spiritual sekuat itu pasti sangat sulit. Daripada mencari tahu sendiri di kemudian hari, lebih baik mendapatkan senjata yang sudah jadi dan menghindari banyak masalah. Grandmaster, apakah dia begitu bosan? Kata Su Tang lembut. Kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Tatapan mata lelaki tua itu berubah dingin. Detik berikutnya, lelaki tua itu mengulurkan tangannya, dan semua sulur pun tumbuh. Ketika sulur-sulur yang tak terhitung jumlahnya itu bergerak dan menari dengan irama yang sama, mereka memancarkan aura yang mampu menelan dunia. Wen Xiang sudah meninggalkan area yang tertutup tanaman merambat itu. Melihat sosok Su Tang tiba-tiba ditelan tanaman merambat itu, ia berteriak dan berbalik untuk menerkam kembali. Wen Xiang telah memaksakan keputusan hidup dan matinya hingga batas maksimal. Ia harus berjuang masuk dan menyelamatkan Su Tang apapun yang terjadi. Namun, pada saat itu, sesuatu yang aneh terjadi. Kemanapun Wen Xiang bergegas,
tanaman merambat di sana akan menghindarinya, sehingga Wen Xiang dapat memasuki ruang kosong. Saat itu, raut wajah Wen Xiang tampak sedih, karena ia sangat cerdas dan selalu menganggap segala sesuatunya lebih rumit dan berbahaya. Ia mengira lelaki tua itu sengaja membiarkannya masuk untuk menangkapnya sekaligus, tetapi sekarang setelah semuanya begini, ia lebih baik mati bersama Su Tang daripada melarikan diri sendirian. Tak lama kemudian, Wen Xiang melihat punggung Su Tang. Tanaman merambat di sekitarnya tidak menyerang Su Tang. Wen Xiang tak kuasa menahan diri untuk berteriak, Su Tang. Jika ia masih ragu, ia tak akan pernah menyebut nama Su Tang, agar identitas Su Tang tidak terbongkar dan membahayakan dirinya di kemudian hari. Namun, kini ia tak perlu khawatir lagi. Tunggu aku di sini, kata Su Tang lembut, lalu melangkah maju perlahan. Kau, Wen Xiang belum selesai bicara ketika ia melihat pemandangan yang mengejutkannya. Kemanapun Su Tang melangkah, sulur-sulurnya akan tumbang, dan ujung-ujungnya yang berduri akan menari-nari lembut. Rasanya seperti sekelompok anak guk-guk yang berusaha menyenangkan pemiliknya. Tuan pemakan, mustahil, mustahil. Pria tua itu tiba-tiba berteriak panik. Kau orang baik sekali, kau kesini untuk memberiku bantal saat aku mengantuk. Nada bicara Su Tang sedikit menggoda dan mengejek. Aku hanya memikirkan cara membasmimu. Sejujurnya, kekuatan Grandmaster memang lebih kuat dariku. Aku bisa melawanmu, tapi aku tidak bisa menghentikanmu. Sekarang, apa kau masih bisa pergi? Kau berhasil. Orang tua itu tertegun, lalu meraung orang menyebalkan. Begitu ia selesai berbicara, lelaki tua itu bergegas menghampiri Su Tang seperti orang gila. Mungkin karena mereka merasakan niatnya untuk menyerang, tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya yang tergeletak di sekitar Su Tang dan berperilaku sangat baik tiba-tiba menjadi ganas, dan mereka berguling ke arah lelaki tua itu dari segala arah. Orang menyebalkan. Lelaki tua itu menerjang dengan putus asa. Saat itu, ia telah mengerahkan seluruh potensinya. Ratusan sulur yang awalnya melilitnya tercabut. Namun, tubuhnya juga terluka oleh duri-duri sulur tersebut. Pakaian aneh itu hanya bisa melindungi dada dan punggungnya, sementara wajah dan kakinya tak terlindungi. Kecepatan gerak lelaki tua itu semakin melambat, dan akhirnya ia terjerat oleh tanaman merambat itu. Kekuatan bertarungnya sepenuhnya bergantung pada tongkat kayu ungu hitam itu. Tidak mudah baginya untuk maju sejauh itu dengan kekuatan kasar setelah kehilangan senjata spiritual yang ia anggap sebagai nyawanya. Tanaman merambat itu masih melilit ke atas, dan akhirnya berubah menjadi bola hijau. Su Tang berjalan perlahan, dan dengan lembut mengetuk bola itu dengan cahaya dan bayangan di tangannya. Tanaman merambat itu menyusut ke bawah, memperlihatkan kepala yang berdarah, tetapi sosok lelaki tua itu masih samar-samar terlihat. Orang menyebalkan. Suara lelaki tua itu lirih seperti suara nyamuk. Dangkal, bodoh. Su Tang menepuk pipi lelaki tua itu dengan cahaya di tangannya. Cahaya pedang tiba-tiba menyala, dan kepala lelaki tua itu terlepas dari lehernya. Su Tang membalikkan tangan kanannya, dan cahaya serta bayangan di tangannya menghilang. Tanaman merambat yang menari-nari itu surut bagai air pasang, lenyap seketika ke dalam tanah. Su Tang berjalan ke arah tongkat kayu itu, mengulurkan tangan untuk menariknya keluar, menari-nari dengan santai, lalu mengamatinya dengan saksama. Wen Xiang berjalan masuk dari belakang, ekspresinya rumit saat dia mendesah pelan, aku tidak pernah menyangka, kekuatan sumber kehidupan begitu kuat sehingga kau benar-benar bisa mengendalikan senjata spiritualnya. Su Tang tahu bahwa hanya mengandalkan sumber kehidupan saja tidak akan cukup, tetapi ia hanya bisa berpura-pura bingung tentang masalah ini. Ia tidak punya cara untuk menjelaskannya dengan jelas kepada Wen Xiang. Keluarlah, kau sudah cukup melihat setelah sekian lama, kata Su Tang tiba-tiba. Suara gemerisik ranting terdengar di hutan, dan tak lama kemudian seorang pemanah wanita, seorang prajurit kekar, seorang pria buta dan seorang pria muda berjalan keluar perlahan. Penampilan orang-orang ini sangat berbeda, dan ketika disatukan, akan memberikan kesan yang aneh. Wen Xiang melangkah dan berdiri di samping Su Tang. Ia tidak tahu siapa yang ada di hadapannya, jadi wajar saja jika ia harus tetap waspada. Salam, tuanku. Sambil berbicara, 4 pria muncul dari hutan dan berlutut satu demi satu. Ekspresi mereka sedikit berbeda. Pemanah wanita, yang pernah ditemuinya di Danau Yunsui, tampak tenang. Pemuda di sampingnya memancarkan sedikit rasa ingin tahu. Prajurit di sisi lain menghindari tatapan Su Tang, agak takut. Dan pria parubaya terakhir hanya memiliki bagian putih matanya, tanpa pupil yang terlihat. Mata adalah jendela jiwa, dan Su Tang tak mampu menangkap tatapan tajam pria seperti itu. Kalian, Su Tang terdiam, merasa bimbang. Di satu sisi, ia bertanya-tanya mengapa pihak lain begitu hormat, tetapi di sisi lain, ia merasa itu wajar saja. Siapa kalian? Kami semua adalah pertapa dari sekte naturalisme, bisik pemanah wanita itu. Wen Xiang diam-diam menghela napas lega. Dahulu kala,
Para pertapa sekte alam sangat kuat. Mereka setara dengan tim penegak hukum di ketentaraan, yang bertugas mengawasi para pengikut sekte alam. Begitu mereka menemukan seseorang melakukan sesuatu yang mengkhianati keyakinan mereka atau menghujat doktrin, mereka akan menjatuhkan hukuman berat kepada orang tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa mereka adalah kelompok dengan keyakinan paling teguh terhadap sekte naturalisme, tetapi pengaruh mereka perlahan-lahan menurun. Bayangkan apa yang terjadi pada Su Tang dan Xiao Bitian. Tidak sulit untuk memahami mengapa mereka menyebut Su Tang sebagai penguasa kehidupan. Penguasa kehidupan berarti penguasa takdir. Namamu Baolan, kan? Tanya Su Tang, siapa nama mereka? Namanya Zhao Dalu. Pemanah perempuan itu menunjuk prajurit di sampingnya, lalu ke pemuda itu namanya Yue Xi. Namanya Chu Zonbao. Tatapan Su Tang tertuju pada pria parubaya bernama Chu Zonbao. Matanya yang pucat tampak aneh, tak peduli bagaimana ia memandangnya. Ia pasti buta, tetapi ia mampu menghindari bebatuan di bawah kakinya seperti orang normal dan tahu di mana tepi sungai itu. Pemanah wanita itu melihat kebingungan Su Tang dan menjelaskan, Zonbao terlahir buta. Dia tidak bisa melihat. Melapor kepada Tuan, aku bisa melihatnya. Pria parubaya itu berkata dengan lembut, Dahei adalah mataku. Dahei, Su Tang tertegun. Pria parubaya itu mengangkat tangannya, lalu terdengar teriakan keras di udara. Sebuah bayangan hitam jatuh dengan cepat, menimbulkan riak-riak di sungai dan menerbangkan beberapa semak yang tersisa di medan perang hingga tumbang. Sesaat kemudian, seekor elang raksasa mendarat di belakang pria parubaya itu. Elang raksasa itu tampak agak menakutkan. Tingginya hampir 2 meter, dengan lebar sayap lebih dari 10 meter. Ia memiliki sepasang cakar yang sangat tebal dan paruh tajam yang memancarkan cahaya dingin. Dahei sangat kuat, kata pria parubaya itu dengan bangga. Ia bisa melihat semut di tanah dari jarak 1000 meter. Tak ada yang bisa lolos dari kejaran Dahei. Kalian sudah ada di sini akhir-akhir ini. Ekspresi Su Tang tiba-tiba berubah tidak bersahabat. Wen Xiang juga menunjukkan ekspresi kesal. Pantas saja akhir-akhir ini ia sering melihat elang berputar-putar di langit. Mereka mata-mata. Lalu, ketika ia dan Su Tang sedang mesra, bukankah semua orang akan melihat mereka terbuka? Tuan, jangan dengarkan omong kosongnya. Dahei juga punya kelemahan fatal. Pemuda itu berkata dengan suara lirih, begitu matahari terbenam, Dahei akan menjadi tak berguna dan tak bisa melihat apapun. Di antara sedikit orang, dialah yang paling cerdas, dan dialah satu-satunya yang menyadari mengapa sang penguasa takdir mengubah raut wajahnya. Ekspresi Su Tang sedikit melunak. Setelah berpikir sejenak, ia bertanya, apa yang kau lakukan di sini? Para pemanah perempuan saling berpandangan. Mereka datang ke sini bukan karena suatu alasan, melainkan karena takdir. Generasi demi generasi para petapa telah berkelana ke seluruh benua dan mencari jejak sang penguasa takdir dengan giat. Kini setelah sang penguasa takdir muncul, wajar saja mereka akan berkumpul dari segala penjuru dan mengikuti sang penguasa takdir. Namun, hal ini tak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Wen Xiang diam-diam menarik lengan baju Su Tang dari belakang. Su Tang tahu bahwa Wen Xiang ingin mengatakan sesuatu secara pribadi, jadi dia berbalik dan pergi. Keduanya berjalan menuju ruangan di dalam gua. Su Tang memperhatikan bahwa perilaku Wen Xiang berbeda. Ia menyembunyikan tangan kirinya di belakang punggungnya. Su Tang buru-buru bertanya, apakah kamu terluka? Tidak, lalu kenapa kau menyembunyikan tanganmu? Keluarkan saja. Su Tang khawatir. Aku takut kau akan menganggapku jelek. Wen Xiang merasa sedikit malu dan masih menyembunyikan tangannya di belakang punggungnya. Su Tang mencengkeram lengan Wen Xiang dan menariknya dengan paksa. Akibat aktivasi energi kematian, tangan kiri Wen Xiang agak cacat, dan pertempuran baru saja berakhir, sehingga belum pulih. Warnanya agak kering dan hitam, dan buku-buku jarinya dingin, seolah-olah ia sedang menggenggam sepotong es. Su Tang menghela napas, mengangkat tangan yang mencium aroma itu, mencium punggung tangan itu dengan lembut, dan bertanya dengan lembut apakah sakit setiap kali kau mengucapkan keputusan hidup dan mati. Tidak sakit. Melihat Su Tang tidak membencinya, Wen Xiang bersandar secara alami di pelukan Su Tang. Mereka berdua sedang berpelukan ketika si kecil muncul dari kerah baju Su Tang, mendarat di samping tongkat kayu ungu hitam, lalu memeluknya dengan kedua tangan. Bagi si kecil, tongkat itu seperti pohon yang bisa dipegang beberapa orang, tetapi tongkat itu cukup kuat dan bahkan bisa terbang saat dipegangnya. Su Tang melirik gerakan si kecil, tetapi dia sedang sibuk bermesraan dengan Wen Xiang dan terlalu malas memperhatikannya. Jadi, dia membiarkan si kecil bermain sendiri untuk beberapa saat. Apa yang ingin kau bicarakan denganku barusan? Tanya Su Tang. Oh, ayo kita mulai, kau main-main lagi. Wen Xiang tiba-tiba menyadari apa yang terjadi dan segera menarik tangan Su Tang yang merogoh celana dalamnya. Ia berkata dengan wajah tegas, situasimu membuatku sedikit bingung. Aku hanya bisa memberitahumu kelebihan dan kekurangannya,
dan biarkan kau yang memutuskan. Ada apa? Su Tang tercengang. Awalnya, aku ingin kau bergabung dengan Sekte Alam, tetapi sekarang sepertinya. Aku salah. Aku tidak tahu banyak tentang Sekte Alam. Wen Xiang berkata, para pertapa itu menganggapmu sebagai penguasa kehidupan. Ini ada keuntungan dan kerugiannya. Keuntungannya adalah selama kau benar-benar bergabung dengan Sekte Alam, mereka akan datang dari mana-mana dan mengikutimu, dan kau dapat mengembangkan kekuatanmu sendiri dalam waktu sesingkat mungkin. Kerugiannya adalah para tetua Sekte Alam mungkin menganggapmu sebagai ancaman baru dan tak segan-segan menekanmu. Para pertapa, bagaimana ia menjelaskannya? Dahulu kala, mereka sangat kuat, tetapi jumlah mereka semakin berkurang, dan kekuatan mereka semakin melemah. Bantuan yang bisa mereka berikan mungkin tidak sebanding dengan perlawanan yang mereka timbulkan. Jadi aku merasa, kau tidak bisa masuk ke Sekte Alam sebagai penguasa kehidupan. Mengapa aku harus bergabung dengan Sekte Alam? Tanya Su Tang balik. Kamu, Wen Xiang merasa tak berdaya. Dia telah mencoba membujuk Su Tang berkali-kali dalam beberapa hari terakhir, tetapi tetap saja gagal. Mengapa jumlah mereka menurun? Su Tang mengganti topik pembicaraan. Sangat jelas, karena mereka terlalu sederhana dan murni. Wen Xiang menghela napas, ambil saja aku sebagai contoh. Jika aku ingin membangun kembali kuil Zushen, apa yang harus kulakukan? Aku tidak hanya harus berlatih keras, tetapi aku juga harus melatih banyak orang baru dan mencoba memenangkan orang-orang kuat yang tidak termasuk dalam 3 gerbang surgawi utama. Semua ini membutuhkan harga yang sangat mahal. Biaya, carilah ramuan dan peralatan spiritual yang dibutuhkan para pendatang baru untuk membantu mereka tumbuh lebih cepat di mana-mana. Aku juga akan mengunjungi orang-orang kuat itu, menyiapkan hadiah, atau membantu mereka memecahkan masalah. Dengan begitu, aku akan mendapatkan bantuan mereka saat aku membutuhkannya. Wen Xiang berkata, aku tidak bisa melakukannya sendiri, tetapi selama kita bekerja sama, dan setelah kerja keras yang panjang, kekuatan kita pasti akan semakin kuat. Faktanya, semua sekte harus melalui proses akumulasi dan sedimentasi yang sama sebelum mereka dapat tumbuh dan berkembang secara bertahap. Namun, sekte pertapa sangat istimewa. Selama ribuan tahun, mereka telah mengembara, seperti tumpukan pasir lepas, mulia tetapi terisolasi. Mereka tidak pernah berkumpul bersama, dan jarang berhubungan satu sama lain, jadi wajar saja mereka tidak memiliki kesempatan untuk berakumulasi dan menetap. Pada masa itu, sekte pertapa adalah yang terkuat di sekte alamiah. Kini, sekte itu menjadi yang terlemah. Ketika Wen Xiang memperkenalkan petapa itu kepada Su Tang, si kecil tengah bergelut dengan tongkat kayu berwarna ungu hitam. Kamu harus patuh, ini tidak menyenangkan. Lebih kecil, lebih cepat, lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil. Sambil si kecil berteriak berulang kali, garis-garis cahaya keemasan muncul di tongkat kayu ungu hitam. Setiap kali cahaya itu menyala, tongkat kayu itu akan menyusut 10%. Ketika Su Tang menyadari ada sesuatu yang salah dan berbalik, tongkat kayu itu telah berubah menjadi tusuk gigi kecil. Su Tang tertegun sejenak, lalu dia menjadi sangat cemas dan berteriak, si kecil, apa yang kau lakukan? Bu, seru, ya. Si kecil melambaikan tusuk gigi dan berteriak kegirangan pada Su Tang. Asyik, Su Tang sudah menggaruk-garuk kepalanya dengan cemas. Kualitas tongkat kayu ini jauh lebih baik daripada pedang terbang itu. Entah dia bisa menunggu sampai dia membuka lubang spiritual keempatnya dan menyempurnakannya sendiri. Atau, dia bisa menjualnya saja. Dia mungkin bisa mendapatkan 200.000 hingga 300.000 koin emas, yang akan memungkinkannya membeli pil obat dalam jumlah besar. Tapi sekarang, si kecil telah mengubah tongkat kayu itu menjadi tusuk gigi. Bagaimana dia bisa menjualnya? Apakah ada anak yang hilang seperti itu? Namun, meskipun dia cemas, nada bicara Su Tang masih sangat lembut, membujuk si kecil, bisakah kau membuatnya lebih besar lagi? Tidak, si kecil langsung menggelengkan kepalanya. Kamu nggak bisa, kamu bodoh banget, bahkan hal sekecil itu nggak bisa kamu lakuin. Su Tang tersenyum lebar seperti nenek serigala. Aku tidak akan tertipu, jawab si kecil dengan bangga. Berikan padaku. Su Tang mengulurkan tangannya. Tidak, berani membantah. Su Tang geram dan meninggikan suaranya, berikan padaku. Si kecil tak berani membantah lagi. Ia menatap Su Tang dengan sedih dan berseru, Bu. Suaranya agak istimewa. Nada pertama terdengar biasa saja, tetapi nada kedua sangat panjang, cukup panjang untuk mengungkapkan keluhan, rasa malu, permohonan, dan sebagainya. Su Tang, jangan menakuti anak kecil itu. Kata Wen Xiang buru-buru, anak kecil itu sangat menyukainya, mungkin mereka ada hubungannya dengan benda itu, jadi berikan saja padanya. Jantung Su Tang berdebar kencang, dan ia tiba-tiba teringat penghalang yang dilepaskan tongkat kayu itu. Melihat ekspresi sedih si kecil, ia akhirnya melunakkan hatinya dan mendesah tak berdaya.
Kau benar-benar bicara tanpa rasa sakit, kata Su Tang kepada Wen Xiang dengan marah. Akhir-akhir ini, pengeluaran harian Wen Xiang dan Xiao Budian rata-rata sekitar 4 atau 500 koin emas. Semudah itukah menghidupi mereka? Bukankah dia harus mencari cara untuk menghasilkan uang? Setelah berjalan keluar gua, Baolan, Yue Xi dan yang lainnya masih berlutut dengan satu kaki di sana, karena Su Tang tidak membiarkan mereka berdiri ketika dia pergi. Melihat mereka begitu hormat, Su Tang sedikit tertegun. Lalu ia berpikir sejenak dan berkata, ada yang datang mencari kita. Kita tidak bisa lama-lama di sini. Ada beberapa kuda yang sedang merumput di sana. Ayo kita cari mereka. Lagi pula, akan lebih baik kalau kita bisa membeli kereta kuda. Baik, Tuan. Baolan dan yang lainnya langsung setuju, lalu berkumpul untuk berdiskusi dengan suara pelan. Yue Xi pergi ke hutan untuk mencari kuda, Zhao Dalu pergi keluar, dan ia pergi membeli kereta kuda. Chu Zonbao memiliki beberapa masalah penglihatan dan mudah menarik perhatian orang lain, jadi ia dan Baolan tetap tinggal. Pada saat ini, Little Bit juga terbang keluar dari gua. Su Tang tiba-tiba menyadari bahwa ia lupa meminta Little Bit untuk bersembunyi. Kemudian ia berpikir lagi, karena pihak lain bersembunyi di dekatnya, ia seharusnya bisa melihat Little Bit dengan mata elangnya. Ia dengan cermat mengamati ekspresi Baolan dan Chu Zonbao, dan benar saja, mereka sangat tenang. Baolan, kata Su Tang. Di sini, jawab Baolan. Pergi dan periksa tubuhnya untuk melihat apakah ada sesuatu. Su Tang menunjuk mayat tanpa kepala itu. Senjata spiritual itu telah hilang dan menjadi mainan bagi anak kecil itu. Ia harus menemukan cara untuk menebus kehilangannya. Baolan berbalik dan berjalan menuju mayat itu. Si kecil mendarat di bahu Su Tang dan berkata dengan senyum tenang, Bu, bolehkah aku menyanyikan sebuah lagu untukmu? Ia ingin menjadi anak yang penurut dan mengembalikan tongkat kayu itu kepada Su Tang, tetapi ia enggan melakukannya. Baolan terdiam sejenak. Mereka tahu tentang keberadaan Little Bit dan sudah menduga asal-usulnya, tetapi mereka tak pernah menyangka Little Bit akan memanggil Su Tang ibu. Kamu bisa nyanyi. Liriknya saja tidak ada, cuma ngoceh. Su Tang marah, jadi wajar saja kalau nadanya tidak ramah. Lalu ia menatap Wen Xiang dan berkata, masuklah dan lihat apakah ada yang bisa kita bereskan. Kalau begitu, kita harus cepat. Wen Xiang tersenyum dan melambaikan tangan kemarilah, nak, jangan membuat ibumu marah lagi. Ayo masuk dan bermain. Setelah 3 jam, semuanya hampir siap. Kereta itu ditinggalkan di luar hutan dan belum pernah disentuh. Setelah dibersihkan sedikit, kereta itu masih bisa digunakan. Yue Xi mengikat beberapa kuda ke kereta, dan Zhao Dalu juga membeli kereta baru dari kota Beifeng hanya untuk menunggunya, kalau tidak, mereka mungkin sudah berangkat sejak lama. Senang rasanya ada yang menemani. Setidaknya Su Tang tidak perlu mengemudikan keretanya sendiri. Kedua kereta itu melaju ke selatan hingga senja, ketika mereka berhenti di luar sebuah kota kecil. Ini adalah keputusan Su Tang. Ketika ia melarikan diri, ia harus menemukan cara untuk menyembunyikan jejaknya. Karena ia kembali atas inisiatifnya sendiri, ia harus lebih jujur. Semakin licik ia bertindak, semakin besar kemungkinan ia akan menghadapi bahaya. Terlebih lagi, Baolan dan yang lainnya adalah pertapa dari Sekte Alam dan memiliki lencana mereka sendiri, yang tidak diragukan lagi dapat memberikan perlindungan yang sangat baik. Meskipun keluarga Hu memiliki koneksi dengan Sekte Rahasia, mereka semua berada di bawah Sekte Alam, jadi mereka tidak berani bertindak gegabah. Wen Xiang tidak turun dari bas, melainkan bersembunyi di gerbong bersama Xiao Bitian. Semua anggota keluarga Hu yang melihatnya sudah tewas, tetapi pengkhianat itu masih hidup, dan ia tidak bisa mengambil risiko mengungkap identitasnya. Setelah makan di restoran, Su Tang memesan beberapa hidangan lagi, membeli 2 kotak makanan, mengemasnya, dan berjalan perlahan menyusuri restoran. Saat mendekati kereta, Su Tang samar-samar mendengar apa yang dikatakan Xiao Butian. Ibu suka banget sama perempuan yang kalau ketawa sampai nutup hidung, beneran. Kata si kecil. Mengapa? Tanya Wen Xiang penasaran. Tidakkah menurutmu senyum itu sangat elegan? Tanya si kecil. Si kecil, tahukah kamu apa itu keanggunan? Tanya Wen Xiang. Su Tang kehilangan kata-kata. Ia mendorong pintu hingga terbuka dan bertanya, kalian ngomongin apa? Si kecil sedang mengajariku cara merayumu. Wen Xiang tertawa, tetapi ia terbujuk secara psikologis oleh si kecil dan tanpa sadar ia menutup hidungnya. Bu, si kecil langsung terbang menjauh dari bau itu dan hinggap di bahu Su Tang sambil berteriak, dia menutup hidungnya karena mengira mulutmu bau. Apa? Wen Xiang tertegun dan cepat menjelaskan, aku tidak. Keluar dari sini. Su Tang dengan marah mendorong si kecil hingga jatuh, lalu menunjuknya dan memarahinya, aku sudah menceritakan begitu banyak cerita karena ku harap kau bisa menerapkannya dengan fleksibel. Tapi kau hanya memaksakannya padaku. Kau pikir aku bodoh? Oh, si kecil menjawab dengan wajah sedih.
Ada apa? Tanya Wen Xiang. Dia masih bingung. Su Tang menceritakan kisah Zheng Xiu secara singkat, dan Wen Xiang menggertakkan giginya dengan marah, memelototi si kecil dengan tatapan jahat. Ia punya ambisi besar, dan setelah ditipu oleh bocah nakal seperti itu, bagaimana mungkin ia bisa menghadapi siapapun jika kabar itu sampai tersiar. Itu juga merupakan pukulan bagi kepercayaan dirinya. Su Tang mengeluarkan makanan dari kotak makan siangnya. Ia memikirkan sesuatu dan tiba-tiba berkata, Wen Xiang, apa kau melihat Xiao Buhui dan Tong Fei akhir-akhir ini? Tidak, Wen Xiang menggelengkan kepalanya. Apakah kamu tahu kemana mereka pergi? Su Tang bertanya lagi. Kamu bilang kita tidak boleh saling bertanya tentang kemana orang lain pergi. Bagaimana aku bisa tahu? Tanya Wen Xiang, kenapa kamu tiba-tiba bertanya tentang mereka? Aku agak merindukan masa-masa itu, kata Su Tang lirih. Semakin jauh ia melangkah dan semakin ia mengerti, semakin kuat pula rasa krisis yang ia rasakan. Sebagai perbandingan, hari-hari di Kabupaten Changshan terasa sangat mudah. Meskipun ia menghadapi bahaya, masalah itu langsung teratasi. Lagi pula, Paviliun Miaodao adalah pihak yang dominan dan tidak takut mencari musuh di Kabupaten Changshan. Seorang teman pernah berkata kepadaku, jika kamu selalu mengenang masa lalu, itu membuktikan bahwa kamu sudah tua. Wen Xiang tersenyum. Kau tidak tahu apakah aku sudah tua atau belum. Su Tang ikut tertawa, lalu merenung sejenak dan berbisik, Wen Xiang, selama retret terakhirmu, apakah kau punya pengalaman yang bisa kau ajarkan padaku? Maksudmu, Wen Xiang sedikit terkejut pengalamanku mungkin tidak cocok untukmu. Ceritakan padaku, kata Su Tang, tidak ada salahnya untuk tahu lebih banyak. Saat salah satu sesi pranayama saya, segala sesuatu di sekitar saya menjadi sangat sunyi, bagaikan mimpi tanpa mimpi. Lalu tiba-tiba saya terbangun dan merasa ingin mencobanya, jadi saya memutuskan untuk menyendiri. Sesederhana itu, tanya Su Tang, jadi aku merasa bisa menyendiri sekarang. Beda, Wen Xiang menggelengkan kepalanya. Kau hanya membayangkannya dengan otakmu, tapi yang kumaksud adalah perasaan yang alami dan tulus. Nanti kalau kau benar-benar sampai di tahap itu, kau akan tahu. Apakah ada hal lain yang perlu saya ketahui? Ya, Wen Xiang menjawab sambil berpikir. Semakin jauh ke selatan mereka pergi, semakin dekat hari perpisahan sementara mereka. Wen Xiang ingin mengajarkan Su Tang semua pengalamannya, tetapi saat ini Su Tang belum menyadari betapa bermanfaatnya percakapan hari ini baginya. Beberapa hari berlalu dalam sekejap mata, dan mereka sudah mendekati Longshan. Mereka menghadapi beberapa inspeksi di sepanjang jalan, tetapi sebagian besar orang yang bertugas berpatroli adalah prajurit pinggiran dari keluarga Hu. Mereka memang lemah, tetapi mereka juga tidak terlalu berani. Selama Baolan dan yang lainnya menunjukkan lambang murid-murid Sekte Alam, para prajurit keluarga Hu akan mundur dengan patuh. Saat mereka hendak mencapai Longshan, Yue Xi tiba-tiba meninggalkan kereta di depan dan berjalan ke kereta Su Tang. Ia berbisik melalui pintu, Tuan, Chu Zonbao melihat pos pemeriksaan di depan. Apa yang harus kita lakukan? Teruskan, kata Su Tang. Area dari Longshan hingga Dasikiao dan kota Yiren seharusnya dijaga paling ketat, dan tidak ada jalan lain untuk memutarnya. Pilihan terbaik adalah berjalan di sepanjang jalan utama. Ya, Yue Xi menjawab dan kembali ke kereta di depan. Tak lama kemudian, dua kereta kuda mendekati pos pemeriksaan dan berhenti di depannya. Kemudian, Su Tang mendengar suara yang keras biayanya sudah dipungut. 5 koin emas per orang dan 10 koin emas per kereta kuda. Cepatlah. 5 koin emas per orang. Apa kau merampok kami? Teriak Zhao Dalu, yang sedang mengemudikan kereta. Jangan ngomong sembarangan. Kalau nggak bayar, pulang aja ke tempat asalmu. Suara kekar itu mencibir. Kami adalah murid Sekte Alam, kata Zhao Dalu. Masih ada yang menolak menerima ini. Sebuah suara perempuan tiba-tiba terdengar, aku tidak peduli sekte apa yang kau anut. Akulah yang membangun jalan dan menanam pohon. Kau harus membayarku jika kau lewat sini. Su Tang tertegun sejenak. Suara ini sangat familiar. Si Xiaoru. Ada apa? Wen Xiang memperhatikan bahwa Su Tang tampak aneh dan bertanya dengan lembut. Tidak apa-apa. Su Tang menggelengkan kepalanya. Jalan ini sudah ada selama ratusan tahun, kan? Apa hubungannya denganmu? Hanya dengan memindahkan dua pohon kecil ke sini, jalan ini akan menjadi milikmu. Zhao Dalu tampak sangat kesal. Benar sekali. Bagaimana menurutmu? Suara perempuan itu penuh provokasi. Pada saat itu, sebuah suara menyela nona, biayanya agak mahal. Siapa yang mau bepergian akhir-akhir ini jika punya uang lebih? Beberapa karavan bepergian berbulan-bulan dan tidak menghasilkan banyak uang. 5 koin emas per orang pasti akan membuat mereka mati. Menurutku, 1 koin perak per orang sudah cukup sebagai tanda terima kasih. Orang yang berbicara adalah pria yang setia dan jujur, yang sedang memohon untuk orang luar. Tentu, koin perak tidak masalah.
Si Xiaoru setuju tanpa ragu, menurunkan biaya puluhan kali lipat. Tidak jelas apakah ia melakukan ini untuk bersenang-senang atau karena alasan lain, tetapi jelas bukan karena uang. Tapi, masing-masing orang ini harus memberiku 10 koin emas. Apa yang kau lihat? Kau mau berkelahi, kan? Su Tang sedikit terkejut. Zhao Dalu sudah mengungkapkan identitasnya, tetapi si Xiaoru sama sekali tidak peduli dan bahkan sengaja membuat masalah. Mungkinkah keluarga Si memiliki latar belakang lain? Tapi sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal-hal itu. Jika dia tidak maju, Zhao Dalu dan yang lainnya mungkin akan benar-benar bertarung dengan si Xiaoru. Lagi pula, pisau Tianxia si Xiaoru terlalu aneh. Begitu dia menghunus pisau itu, dia akan menjadi gila, dan mustahil untuk membujuknya saat itu. Su Tang turun dari kereta, dan benar saja, di hadapannya berdiri si Xiaoru. Ia berdiri di depan pos pemeriksaan dengan tangan terlipat di dada, menatap Zhao Dalu dengan pandangan jijik. Ada lebih dari selusin prajurit berdiri di belakang pos pemeriksaan, 4 di antaranya mengenakan baju zirah hitam lembut standar. Mereka mungkin pengawal serigala hitam yang disebutkan si Xiaoru sebelumnya. Saudaraku, mereka adalah teman-temanku, jangan terlalu serius, kata Su Tang sambil tersenyum. Ekspresi si Xiaoru langsung berubah kaget, matanya melebar, dan perlahan menoleh ke arahnya. Ketika melihat Su Tang, matanya tiba-tiba melebar. Kau, Nona. Kakak, lama tak berjumpa. Senyum Su Tang semakin lebar. Oh, Nyonya, benarkah itu Anda? Si Xiaoru sangat gembira dan berlari menghampiri. Ia mengamati Su Tang dari atas ke bawah, lalu membuka tangannya, memeluknya, dan mengguncangnya dengan keras. Para prajurit di belakang pos pemeriksaan tercengang. Mereka tak menyangka putri sulung keluarga Si, yang dikenal sebagai Ibel, bisa begitu antusias. Baolan dan yang lainnya juga tercengang. Yang paling membingungkan mereka adalah panggilan Su Tang sebagai kakak. Pria arogan dan tak masuk akal itu ternyata seorang pria. Mustahil. Dia punya payudara, bokong indah, dan mengenakan rok samurai. Pria mesum macam apa yang sengaja berpakaian seperti ini? Pelukan si Xiaoru terasa sangat alami, tetapi Su Tang sedikit malu, tidak tahu harus meletakkan tangannya di mana. Ini membuktikan bahwa pikirannya jauh dari sesederhana dan semurni si Xiaoru. Kamu tumbuh lebih tinggi lagi. Si Xiaoru melepaskan Su Tang, lalu mengerutkan kening dan berkata dengan sedih, kenapa kamu tumbuh begitu tinggi? Si Xiaoru sedikit kesal. Su Tang setengah kepala lebih tinggi darinya sebelumnya, tetapi sekarang dia harus mendongak untuk melihatnya. Tentu saja, itu juga karena jarak di antara keduanya terlalu dekat. Kakak, aku tidak bisa mengendalikan hal semacam ini. Su Tang tidak tahu harus tertawa atau menangis. Aku tumbuh lebih tinggi tanpa menyadarinya. Katakan padaku, kemana saja kau selama 6 bulan terakhir? Si Xiaoru meninju dada Su Tang dan bertanya dengan keras. Saya tersesat. Tersesat. Kamu sudah dewasa, dan masih berani bilang tersesat. Saudaraku, jujur saja, kalau bukan karena Fang Ize, bisakah kau benar-benar berjalan pulang sendiri? Tanya Su Tang. Kenapa tidak? Si Xiaoru sedikit tersipu, lalu berkata, kalau kau tahu kau tidak tahu jalannya, kenapa kau tidak tinggal di lembah dan menungguku? Kenapa kau berlarian kemana-mana? Aku takut terjadi sesuatu padamu, jadi aku pergi mencarimu. Su Tang jarang melewatkan kesempatan untuk membersihkan namanya. Sebenarnya, ia tidak tahu berapa lama kegilaan si Xiaoru akan berlangsung. Ia sudah berusaha menghindarinya, jadi bagaimana mungkin ia berani pergi mencarinya? Aduh, kata-kata Su Tang menghangatkan hati si Xiaoru, dan dia menghela napas, sebenarnya, ada baiknya kau pergi. Apa? Su Tang tercengang. Kamu akan tahu nanti. Kita tidak perlu membahas ini lagi. Si Xiaoru melambaikan tangannya. Kakak, kemarilah, aku akan mengenalkanmu pada beberapa teman, kata Su Tang. Baiklah, si Xiaoru menjawab dan mengikuti Su Tang menuju kereta. Di belakang pos pemeriksaan, keempat prajurit berbaju kulit hitam bergegas mengejar si Xiaoru. Prajurit lainnya saling berpandangan dengan bingung. Setelah beberapa saat, salah satu dari mereka dengan berani berseru, Nona Si, kedua kereta ini belum diperiksa. Selidiki, siapa yang berani menyelidiki saudaraku? Si Xiaoru berbalik dan berkata dengan marah. Saudaraku, biarkan mereka menyelidikinya kalau mau, kata Su Tang. Dilihat dari nada suaranya, para prajurit itu sepertinya bukan dari keluarga Si. Aku tidak tahu apa yang terjadi di sini. Entah sudah berapa kali kami diselidiki di jalan. Kali ini tidak terkecuali. Bodoh banget sih. Kalau mereka periksa kamu, mukaku nanti ditaruh di mana? Si Xiaoru memutar bola matanya ke arah Su Tang, lalu melambaikan tangan ke arah pos pemeriksaan hancurkan. Sebenarnya, Su Tang sudah tahu ini akan menjadi hasilnya, kalau tidak dia tidak akan begitu murah hati. Beberapa prajurit berbaju zirah kulit hitam segera bergegas mundur dan menghancurkan palang dan pagar kayu yang menghalangi jalan hingga berkeping-keping.
Para prajurit di belakang pos pemeriksaan semuanya berwajah muram, tetapi tak seorang pun berani maju untuk menghentikan mereka. Ayo pergi, teriak si Xiaoru sebelum memasuki kereta. Kedua kereta kuda itu melesat melewati pos pemeriksaan dan melesat maju. Para prajurit di sekitar pos pemeriksaan hanya bisa melihat kepergian mereka dengan mata kepala sendiri. Si Xiaoru memasuki kereta dan melihat Wen Xiang. Ia tertegun sejenak, gadis ini cantik sekali. Di mana dia menipunya? Itu murni sabotase yang disengaja. Jika itu benar-benar kebohongan, kalimat ini akan mengungkap Su Tang. Saudaraku, bukankah itu terlalu kasar? Apa menurutmu pria tampan, gagah, dan ramah sepertiku perlu dibohongi? Lambaikan saja jarimu, dan aku penasaran berapa banyak wanita yang akan datang kepadamu atas inisiatif mereka sendiri, kata Su Tang sambil tersenyum. Wen Xiang tak kuasa menahan tawa. Ia terlalu malas untuk serius dengan Su Tang. Ayolah, apa kau sama tampannya denganku? Si Xiaoru mengerucutkan bibirnya. Meskipun ia ingin menjadi pria sejati, ia tetaplah seorang wanita sejati, jadi ia merasa sedikit jijik ketika mendengar Su Tang mengatakan itu. Bagaimana aku bisa dibandingkan dengan kakak laki-lakiku? Kata Su Tang. Sejujurnya, ia memang tidak bisa dibandingkan dengan si Xiaoru. Jika si Xiaoru belajar berbicara dengan lembut dan sedikit merapikan alisnya yang agak tebal, ia pasti akan menjadi wanita cantik yang memukau. Sayangnya, temperamennya terlalu berani. Xiao-san, kapan kamu keluar dari Yun Suis? Mau kemana sekarang? Si Xiaoru membuka tirai dengan santai dan melirik keluar. Matanya sedikit berkedip, tetapi Wen Xiang dan Su Tang tidak menyadarinya. Aku baru saja keluar belum lama ini. Su Tang berkata, kemana lagi aku bisa pergi? Tentu saja aku harus kembali ke kota Hongye untuk berlindung padamu, kakak. Aku puas dengan kata-katamu. Itu membuktikan kau tidak melupakanku. Si Xiaoru tersenyum dan menepuk bahu Su Tang, tapi, kau tidak bisa pergi ke kota Hongye. Mengapa? Su Tang tercengang. Di mana pedang Taiso? Si Xiaoru tiba-tiba bertanya. Aku, Su Tang tampak malu. Pedang Dazeng adalah pusaka keluarga Si. Kemudian, pedang Dazeng mengenalinya sebagai tuannya, dan kemudian disempurnakan olehnya. Itu sama saja dengan lenyap sepenuhnya dari dunia. Tidak ada cara untuk menjelaskannya. Hilang. Sudah tahu pemiliknya, bagaimana mungkin hilang? Si Xiaoru mendesah. Ia tidak merasakan hembusan pedang Dazeng, yang berarti pedang Dazeng tidak ada pada Su Tang, jadi ia berpikir Su Tang mungkin telah kehilangan pedang Dazeng. Lupakan saja, biarkan saja hilang. Lagi pula tidak ada gunanya. Aku menyimpannya hanya untuk mengingatnya. Kesampingkan masalah ini, apa kau masih ingat pohon itu? Si Xiaoru tiba-tiba memejamkan mata dan menatap Wen Xiang. Wen Xiang sangat terkejut. Ia semakin bingung dengan hubungan antara Su Tang dan si Xiaoru. Senjata spiritual yang begitu berharga telah hilang dari Su Tang, dan ia membiarkannya begitu saja. Kenyataannya, terdapat perbedaan pemahaman yang sangat besar antara Wen Xiang dan si Xiaoru. Si Xiaoru adalah putri tertua, sementara keluarga Si memiliki anak-anak lain. Jika pedang Dazeng tetap utuh, pedang itu pasti sudah diwariskan kepada keturunan terhormat sejak lama. Bagi keluarga Si, pedang Dazeng adalah senjata spiritual yang cacat. Jika tidak, bagaimana mungkin mereka membiarkan si Xiaoru bertindak sembrono itu? Saat Wen Xiang bertemu Su Tang, pedang Dazeng telah diperbaiki dan dipelihara oleh sumber kehidupan, membuatnya semakin kuat. Pohon takdir, bisik Su Tang, tidak perlu menyembunyikannya darinya. Dia sudah tahu. 100.